Bersama kita memanjatkan puji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan kasih-Nya kita dapat hadir di gedung AAC Daya Daud dalam acara wisuda dan perpisahan siswa kelas 9 MTSN 1 Banda Aceh. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin besar revolusi Islam yang telah membawa reformasi keluar melalui sunnah dan tauladannya. Penghormatan kami kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Bapak Kabid Penman Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Ibu Mahasiswa Kanwil Kemenang Provinsi Aceh, Bapak Kantor Kepala Kementerian Agama Kota Banda Aceh, Kasih Penman Kementerian Agama Kota Banda Aceh, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Ibu Khairani SPD, Bapak Dr. Ahmad Fauzi MA, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad, Bapak Zulkifli SAG MP. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Banda Aceh, Bapak Komite Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Banda Aceh, Bapak Ibu Wakil Madrasah Negeri 1 Banda Aceh, Tata Usaha Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Banda Aceh, Dewan Guru
cari kayaknya ada punya April. Sini aja nih. Melanjutkan dengan salawat pada yang dipimpin oleh saudara Muhammad Amar Fatani dan Glenn Haji. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kasih dan sayangnya serta memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berada di gedung AAC Dayan Daud ini dalam rangka mengadakan acara wisuda dan perpisahan siswa kelas 3 MSen Model Banda Aceh. Selawat beriring salam, marilah senantiasa kita sanjung sajikan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa berkah dan rahmatnya kepada kita. Dengan perjuangan beliau kita dapat merasakan nikmat iman dan nikmat Islam hingga saat ini. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kasih Sarana Prasarana Kanwil Kemenak Provinsi Aceh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kasih Kemenak Kota Banda Aceh atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Dr. Handes Haji Muhammad yang sudah berhadir di sini selaku Kepala MSen Model Banda Aceh beberapa tahun yang lalu. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Model Banda Aceh, Bapak Ketua Komite MSen Model Banda Aceh, serta Bapak-Bapak dan Ibu Waka Madrasah Sanawiyah Negeri Model Banda Aceh. Yang kami hormati Bapak Kepala TU Madrasah Sanawiyah Negeri Model Banda Aceh, Bapak Ibu Dewan Guru, karyawan-karyawati, serta guru pendamping Madrasah Sanawiyah Negeri Model Banda Aceh. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Ibu Wali Murid, wisudawan-wisudawati MSen Model Banda Aceh yang sudah berhadir, serta seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan yang amat kami cintai dan kami banggakan, anak-anak kami kelas 1, kelas 2, dan terutama kelas 3 yang akan sesaat lagi akan meninggalkan madrasah tercinta ini. Bapak Ibu para orang tua murid serta tamu undangan yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkanlah kami untuk menyampaikan laporan panitia tentang pelaksanaan kegiatan wisuda dan perpisahan ini. Adapun dasar kerja pelaksanaan kegiatan ini adalah SK nomor 54 tahun 2018 tentang pengangkatan panitia pelaksana wisuda dan perpisahan siswa kelas 3 MSen 1 Banda Aceh tahun pelajaran 2017-2018 yang ditetapkan pada tanggal 17 April 2018. Jadi apa? Adapun sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah hasil dari swadaya siswa-siswi MSen Model Banda Aceh dan partisipasi
seluruh wali murid MSN Model Banda Aceh. Perlu saya laporkan bahwa siswa-siswi yang akan diwisuda dan akan dilepas pada hari ini adalah berjumlah 395 siswa dengan rincian laki-laki berjumlah 152 orang dan perempuan 243 orang. Pada kesempatan ini juga kami mengisi acara ini dengan orasi ilmiah yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak seorang ilmuwan kita, yaitu Bapak Dr. Renat Ilham Maulana MSI. Jumlah tamu undangan termasuk dengan orang tua murid sekitar 500 orang dan jumlah siswa kita keseluruhan kelas 1, kelas 2, kelas 3 1188 siswa. Hadirin yang kami muliakan, ada ungkapan, ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Tak ada pertemuan yang abadi. Sebagaimana pertemuan, demikian juga dengan perpisahan. Tidak ada perpisahan yang abadi. Yang terpenting adalah siswa-siswi kami dapat menyimpan kenangan-kenangan yang baik, yang berharga, yang selama ini mereka peroleh di MSN Model tercinta ini selama belajar 3 tahun. Harapan kami agar anak-anak kami nantinya bisa menjadi orang yang berguna, yang menjunjung tinggi martabat alma mater dan menjunjung tinggi kehormatan orang tua dan bangsa Aceh yang tercinta ini. Dan nantinya anak-anak kami doakan dapat sukses di sekolah lanjutannya. Akhirnya kami atas nama panitia pada kesempatan ini menyampaikan banyak terima kasih atas terlaksananya kegiatan ini yang merupakan acara yang pertama sekali baru kita adakan prosesi wisuda seperti yang kita lihat pada hari ini. Ucapan terima kasih kami kepada Bapak Kepala Madrasah selaku penanggung jawab kegiatan ini yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada kami. Juga kepada Bapak Ketua Komite yang sudah banyak membantu baik moral maupun spiritual dalam rangka mensukseskan acara ini. Serta ucapan terima kasih kami kepada seluruh panitia yang sudah bekerja jauh-jauh hari mempersiapkan kegiatan ini sampai tadi malam dan hingga saat ini. Dan tak lupa terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi kami sampaikan kepada anak-anak kami pengurus OSIS tahun 2018-2019 yang begitu semangat, antusias, bekerja keras mempersiapkan kegiatan ini sehingga bisa sukses. Juga terima kasih kami kepada seluruh orang tua murid yang sudah berhadir di gedung ini dalam rangka memenuhi undangan kami untuk melihat dan mendampingi anak-anak kita yang akan diwisuda nantinya. Tamu undangan dan anak-anak kami yang kami cintai. Selanjutnya, dengan segala keterbatasan, kami menyadari bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan ini banyak sekali kekurangan dan kekhilafan dari kami. Maka dari itu kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Kami hanya manusia biasa, sudah berusaha, tapi hanya inilah kemampuan kami. Dan kami mewakili panitia juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang sudah berhadir. Sekian laporan dari saya selaku panitia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata perpisahan dari Ketua OSIS MTSN 1 Banda Aceh tahun 2018-2019 kepada Saudara Zul Ikram, disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah yang mana Dia telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini.
Salawat dan salam tak lupa pula kita sajikan ke atas pakuan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Bapak Kabid Pengawas Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Ibu Kasih Kesiswaan Kanwil Kemenak Provinsi Aceh, Bapak Kakanmenak Kota Banda Aceh, Kasih Pengawas Madrasah Kemenak Kota Banda Aceh, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Ibu Khairani SPD, Bapak Dr. Ahmad Fauzi MA, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad, Bapak Zulkifli SAG MPD, Bapak Kepala Min 1 Banda Aceh, Bapak Komite Madrasah Negeri 1 Banda Aceh, Bapak atau Ibu Waka Madrasah Negeri 1 Banda Aceh, Tata Usaha Waka Madrasah Negeri 1 Banda Aceh, Dewan Guru, Guru Pendamping, Karyawan atau Karyawati, Wali Murid kelas 9 Madrasah Negeri 1 Banda Aceh. Hadirin yang terhormat, beberapa minggu yang lalu abang-abang atau kakak-kakak telah melaksanakan ujian dengan baik. Ucapan selamat pun kami persembahkan untuk kakak-kakak dan abang-abang yang telah berhasil lulus dengan hasil yang memuaskan. Dan kini saat perpisahan pun telah tiba, saat-saat yang mungkin bagi kakak-kakak dan abang-abang menyedihkan. Sedih karena berpisah dengan sahabat-sahabat, dan sedih karena harus meninggalkan semua kenangan yang telah terukir rapi selama 3 tahun terakhir. Saya mewakili OSIS tahun 2018 sekaligus adik kelas ingin memohon maaf kepada abang-abang dan kakak-kakak apabila selama ini ada perkataan dan perbuatan kami yang kurang berkenan di hati abang-abang dan kakak-kakak. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikut tarian Nirmala oleh Sanggar Jeda Petua MTSN 1 Banda Aceh. Lembut hati redup pandangan, apabila berkata seluruh alam menyaksikan kesyahduan, bagai tersentuh rasa percaya. Jika terdengar Dari
cendera mata kepada Ibu Hayatun Nufus yang akan memasuki masa pensiun. Kepada Bapak Junaidi Ibas SAG MSI dan Ibu Hayatun Nufus disilakan. Dan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan untuk siswa-siswi yang berprestasi oleh Bapak Junaidi Ibas SAG MSI kepada Nadirul Fataulha dari kelas 31, Laura Adela dari kelas 31, Muharrir Mutiara dari kelas 31 diharapkan naik ke atas panggung. Persembahan dari wisudawan wisudawati MTSN 1 Banda Aceh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Syukur alhamdulillah. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha kuasa lagi maha perkasa, yang mampu menjadikan siang menjadi malam, yang telah meninggikan langit tanpa tiang dan senantiasa mencurahkan kasih dan sayang kepada setiap insan. Sholawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurahkan kepangkuan junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari gelap dan pekatnya kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang terang benderang, yang jelas perbedaan antara salah dan benar. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Saifuddin Sarjana Ekonomi, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Yang kami hormati Bapak Kepala Seksi Sarana Prasarana Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Muhammad selaku
mantan Kepala Madrasah MSN 1 Banda Aceh yang pernah memimpin MSN 1 Banda Aceh periode 2008 sampai 2012. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite MSN 1 Banda Aceh. Yang kami hormati para wakil kepala madrasah, Bapak dan Ibu Dewan Guru MSN 1 Banda Aceh, Kepala Tata Usaha dan Karyawan, kepada para wali siswa yang telah berhadir yang kami muliakan, kepada anak-anak kami sekalian, terutama anak-anak kami yang sesaat lagi akan diwisuda, akan dilantik, dan kepada anak-anak kami kelas 7 dan kelas 8 yang berhadir yang kami hormati, yang kami cintai dan kami banggakan. Terakhir yang mulia Al-Ustaz Dr. Red Ilham Mulyana SSI selaku pemateri atau yang akan menyampaikan orasi ilmiah pada pagi hari ini dalam rangka wisuda anak-anak kami kelas 9 MSN 1 Banda Aceh tahun pelajaran 2017-2018 yang kami muliakan, serta hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, sebagaimana telah disampaikan oleh ketua panitia tadi, hari ini adalah hari pelantikan, wisuda, sekaligus perpisahan anak-anak kami kelas 9 MSN 1 Banda Aceh setelah menjalani 3 tahun proses pembelajaran di MSN 1 Banda Aceh. Anak-anak kami sekalian, wisuda yang akan kita laksanakan ini bukanlah puncak prestasi yang telah kalian gapai dan kalian raih. Ini adalah awal dari perjalanan panjang yang akan kalian jalankan, yang akan kalian tempuh. Paling tidak wisuda atau pelantikan yang dilaksanakan pada hari ini, kita berharap ini dapat sedikit menjadi penawar terhadap perih dan lelahnya ibu bapak kalian dalam membesarkan dan membiayai kalian dalam mengikuti pendidikan ini. Mudah-mudahan pelantikan dan wisuda ini bisa menjadikan anak-anak kami menjadi generasi-generasi yang hebat di masa yang akan datang. Wisuda yang dilaksanakan ini mudah-mudahan bisa menjadi hadiah kecil untuk membalas rasa cinta dan kasih sayang ibu bapak kalian kepada kalian yang begitu besar, yang begitu luar biasa mereka curahkan menahun kepada mereka. Anak-anak kami yang kami banggakan, tanpa terasa waktu begitu cepat berlalu. 3 tahun ternyata sudah kalian berada di madrasah MSN 1 Banda Aceh. Banyak suka dan duka yang telah kalian alami. Begitu banyak curahan ilmu pengetahuan yang telah diberikan oleh guru-guru kalian. Mudah-mudahan semua yang telah mereka berikan ini dengan tulus, dengan penuh rasa cinta dan kasih, ini mudah-mudahan bisa menjadi pegangan hidup bagi kalian di masa yang akan datang. Hari ini kalian memang berada di puncak, hari-hari terakhir kalian berada di madrasah, tapi bukan berarti proses pembelajaran telah berakhir bagi anak-anak kami. Ini adalah awal menuju periode-periode yang lebih panjang, yang lebih luar biasa di masa yang akan datang. Kami doakan kepada anak-anak kami sekalian,
Semoga anak-anak kami terus menjadi generasi-generasi anak-anak yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah, anak-anak yang senantiasa menghormati kedua orang tua. Anak-anak kami sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini MSN 1 Banda Aceh merasa bahagia dan bangga hati karena telah dapat melaksanakan proses pelantikan dan wisuda pada tahun ini. Wisuda dan pelantikan yang kita laksanakan ini merupakan wisuda perdana yang dilakukan oleh MSN 1 Banda Aceh, yang tahun-tahun sebelumnya kegiatan perpisahan yang dilaksanakan tidak dilaksanakan melalui proses wisuda dan penyampaian orasi ilmiah. Hari ini insya Allah sesaat lagi Al-Ustadz Dr. Ilham Maulana akan menyampaikan orasi ilmiahnya di hadapan kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti dapat kita cerna, dapat kita pahami dan kita implementasikan dalam kehidupan yang nyata. Anak-anak kami yang kami banggakan, sesuai dengan visi dan misi madrasah untuk melahirkan generasi-generasi yang berilmu pengetahuan, berakhlakul karimah, terampil dan mandiri. Tentu kita berharap kepada anak-anak kami sekalian bahwa apa yang telah kalian dapatkan ini dapat diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan kelak. Sebagai alumni dari madrasah yang berbasis Islam, sebagai alumni dari Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Banda Aceh, kalian bukan hanya disajikan dan disuguhkan ilmu pengetahuan yang berbasis duniawi semata, tapi anak-anak kami juga telah dilandasi dengan akhlakul karimah, nilai-nilai Islami. Maka harapan kami ke depan, anak-anak kami yang selama ini ditempa di madrasah MSN 1 Banda Aceh ini, kami harapkan setelah kalian nantinya melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, baik yang ada di madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah, baik yang unggulan atau yang tidak, kami berpesan, jadikanlah kalian semuanya menjadi uswah, menjadi contoh kepada siswa-siswa yang lain. Junjung tinggi alma mater MSN model Banda Aceh. Kalian adalah duta-duta MSN Banda Aceh yang sesaat lagi akan memasuki madrasah atau sekolah-sekolah yang lebih tinggi. Senantiasalah junjung tinggi alma mater, tunjukkanlah sikap dan perilaku yang baik, raih prestasi yang setinggi-tingginya. Hari ini kalau kami ibaratkan kalian sebagai bendera, kalian masih di tengah tiangnya, kalian belum sampai di puncak tiangnya. Kami baru mampu mengantarkan kalian sampai di tengah tiang. Kami harapkan bendera itu akan terus naik, akan sampai di puncak tiang, dan insya Allah pada saat di puncaknya nanti di ujung tiang, bendera-bendera yang hari ini di wisuda ini akan berkibar dan akan menjadi indah di puncak tiangnya nanti insya Allah. Anak-anak kami yang kami banggakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menuntut ilmu bukan hanya di MSN semata. Menuntut ilmu bisa di mana saja. Sebagaimana kita tahu bahwa perintah membaca merupakan ayat pertama yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, membaca menjadi kunci untuk keberhasilan. Membaca merupakan langkah awal untuk meraih berbagai prestasi. Tanpa membaca kita tidak tahu apa-apa.
Oleh karenanya anak-anak kami sekalian, mari ke depan anak-anak kami yang akan melanjutkan pendidikan di madrasah yang lebih tinggi. Kami berpesan, jangan pernah melupakan proses membaca ini. Membaca dan terus membaca, karena dengan membaca itu adalah kunci ilmu pengetahuan. Anak-anak kami sekalian, bapak-bapak yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh panitia yang telah melaksanakan tugas besar ini, yang telah menyukseskan kegiatan wisuda anak-anak. Kami tidak mampu membalas jasa baik Bapak Ibu sekalian. Dengan doa yang tulus kami sampaikan kepada Allah, kepada seluruh Civitas Akademika M1 Banda Aceh, baik sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai pendamping, dan seluruh stakeholder yang ada, juga kepada Bapak Ketua Komite, kami sampaikan doa yang tulus. Semoga amal baik yang telah Bapak Ibu berikan untuk membesarkan dan membina anak-anak ini sehingga menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang memiliki prestasi, kami sampaikan terima kasih. Semoga Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda di sisinya. Kemudian kami juga menyampaikan permohonan maaf, mungkin pelaksanaan kegiatan ini masih jauh dari harapan. Di sana sini masih terdapat kejanggalan dan kekurangan. Sekali lagi, atas nama Kepala Madrasah kami memohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan yang terjadi. Terakhir, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh wali siswa yang berhadir. Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan atas kerjasama yang telah terjalin selama ini. Mudah-mudahan kerjasama yang telah terbina ini tidak terputus dengan wisuda pada hari ini. Tapi mari kita rajut silaturahmi yang telah terlanjur terbina selama ini untuk semakin kita eratkan, semakin kita mantapkan di hari-hari yang akan datang. Kepada anak-anak kami sekali lagi berpesan, jangan pernah melupakan M1 Banda Aceh, di mana kalian di sana dibesarkan, di sana kalian dibina, ditempa dengan berbagai ilmu pengetahuan. Jadikanlah M1 Banda Aceh sebagai tempat yang penuh kenangan bagi anak-anak kami. Kemudian di penghujung sambutan kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang berhadir bahwa anak-anak yang di wisuda ini insya Allah mereka sebagian besar telah diterima di madrasah dan sekolah-sekolah yang ada di kota Banda Aceh. Ada sekian banyak anak-anak yang telah diterima di SMA Model Bangsa, di SMA Negeri 10 Fajar Harapan, di MAN Model Banda Aceh, di Madrasah Ruhul Islam Anak Bangsa, juga di berbagai madrasah lainnya yang ada di kota Banda Aceh. Bahkan ada beberapa siswa kita yang hari ini akan melanjutkan pendidikan di luar provinsi Aceh. Insya Allah kita doakan bersama, mudah-mudahan mereka senantiasa dalam lindungan Allah dan diberikan petunjuk oleh Allah, dimudahkan segala urusan-urusan mereka, dimudahkan oleh Allah untuk meraih dan menggapai cita-cita mereka, dan Allah bukakan jalan kepada mereka dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Kepada seluruh orang tua kami doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan ketabahan dalam membimbing dan membina anak-anak ini. Terakhir, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh panitia yang bertugas. Terima kasih dan terima kasih. Demikian sambutan kami. Kami akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan naskah berita acara serah terima siswa-siswi dari madrasah kepada Ketua Komite.
oleh Bapak Junaidi Ibas SAG MSc dan Bapak Insinyur Haji Muklis Ja'far MH. Kepada panggung. Disaksikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota disaksikan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Kepada Bapak diharapkan naik ke panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah, selawat kepada Rasulullah. Pada hari ini kita bersyukur kepada Allah dan selalu berselawat kepada Rasulullah, karena hari ini merupakan sebuah hari kebahagiaan bagi anak-anak kita sekalian yang telah bersusah payah berliku-liku jalan dalam menempuh ilmu pengetahuan di model Banda Aceh. Hari ini kalian akan menempuh hidup baru dalam rangka menyongsong pendidikan yang lebih tinggi lagi. Bapak ucapkan selamat jalan, semoga sukses. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabak PU, Bapak Saifuddin SE. Kami keluarga MC Model mengucapkan selamat atas pelantikan Bapak menjalankan tugas baru, semoga sukses selalu. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh, yang juga Kepala Kantor Kementerian Agama yang baru dilantik baru 10 hari. Kami ucapkan selamat menjalankan tugas di Banda Aceh, semoga sukses dan selalu memperhatikan pendidikan di madrasah. Yang saya hormati Bapak Kasih Pendidikan, dalam hal ini Bapak Kasih Sarana Prasarana Kementerian Agama Banda Aceh. Yang saya hormati, saya muliakan Kepala Kantor dan Kepala TU yang hadir pada hari ini. Yang saya muliakan Bapak Kepala Madrasah beserta staf, para wakil dan ibu, dan saya banggakan para anak-anak sekalian yang berbahagia.
dan para orang tua yang telah sudi kiranya hadir pada hari ini melihat prosesi pelepasan anak-anak Bapak dan Ibu. Semoga hari ini menjadi tonggak sejarah baru bagi kita semua, bahwasanya anak-anak kita ini akan menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Yang saya muliakan teman saya Bapak Ilham Maulana yang bersedia hadir memberikan orasi pada anak-anak kita semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini saya sebagai Pak Ketua Komite MS Model Banda Aceh, yang telah saya tanda tangani tadi ini adalah serah terima 3 tahun yang lalu. Anak Bapak dan Ibu telah diserahkan kepada keluarga besar MC Model untuk dididik, dan hari ini selama 3 tahun telah kita berikan pendidikan. Apakah pendidikan itu berkenan atau tidak, maka hari ini tergantung kepada anak-anak kita sekalian yang menerimanya. Alhamdulillah, dari 396 anak yang saya terima 3 tahun yang lalu, hari ini yang kita wisudakan, yang akan saya serahkan kepada Bapak dan Ibu, itu berjumlah 395 minus 1. Kenapa? Karena salah seorang anak kita itu pindah ke Jawa Timur mengikuti orang tuanya. Hari ini 395 ini telah diserahkan dan saya telah terima. Kemana kita bawa anak-anak ini? Yang pertama, anak-anak ini saya serahkan kembali kepada kedua orang tuanya. Mohon diterima. Anak-anak ini waktu kita terima tidak ada sedikit pun cacat, baik cacat fisik maupun cacat mental, sempurna. Hari ini kita serahkan juga dalam keadaan sempurna. Ya, jadi hari ini Bapak terima dengan baik dalam keadaan sempurna. Dulu waktu kita kecil, waktu kita terima itu badannya kecil. Sekarang waktu kita serahkan badannya sudah besar-besar. Ya, sudah tambah sehat beliau. Waktu kita serahkan, ilmunya masih di tingkat SD, MI. Selama 3 tahun sudah menimba ilmu di MSen dan ada penambahan ilmu sedikit. Contohnya, anak Bapak dan Ibu sudah bisa membedakan antara baik dan benar. Mana orang tua, mana anak-anak, mana guru, dan mana teman yang harus dihargai. Maka saya harapkan pada anak-anak sekalian, junjung tinggilah apa yang kalian telah dapatkan. Persahabatan di MSen Model ini tidak akan terlupakan, dan nantinya juga akan kalian diterima di sekolah-sekolah unggulan. Tentunya harapan kami adalah hormatilah ibu dan bapak gurumu yang telah membinamu selama 3 tahun di MSen ini. Semoga apabila berjumpa di jalan, salamilah mereka, cium tanganlah mereka, karena mereka Anda bisa sedemikian rupa. Dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas partisipasi orang tua dalam mempercayakan madrasah ini. Madrasah Sanawiyah Model Banda Aceh merupakan madrasah unggulan, dan anak-anak unggul yang kita lahirkan hari ini telah memasuki era pendidikan yang lebih baik lagi di sekolah-sekolah unggulan dan madrasah unggulan. Target kita tahun ini, anak-anak kita 75% masuk sekolah unggulan. Dan alhamdulillah angka ini akan tercapai
apabila anak-anak kita telah memasukinya nanti, dan datanya juga akan kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Maka oleh sebab itu selama 3 tahun ke belakang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Bapak dan Ibu apabila dalam memberikan pendidikan kepada anak dan Bapak dan Ibu ada ketidakpuasan dan ada ketidakmanjuran, maka ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya atas nama keluarga besar MTSN Model Banda Aceh memohon maaf yang sebesarnya kepada Bapak dan Ibu, dan hari ini anak Bapak dan Ibu saya kembalikan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga peranan Bapak Ibu ke depan jauh lebih penting lagi, karena memasuki masa-masa remaja, anak-anak akan menimba ilmu di sekolah-sekolah madrasah dan SMA. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama kita berikan perhatian ke depan yang lebih baik. Dan terima kasih saya ucapkan kepada para panitia yang telah melaksanakan acara ini. Semoga sukses dan apa yang kita harapkan, semoga Allah selalu memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Renat Ilham Maulana SSI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat kayaknya. Kita ulangi lagi, karena memberi salam itu sunnah, menjawab itu wajib. Saya ulangi, memberi salam itu sunnah. Kalau saya mau mulai pidato langsung tanpa salam sah, ya. Tapi menjawab itu wajib. Karena itu kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya mohon izin agak bergerak-gerak karena nggak enak berdiri di sini terus. Yang pertama, kayaknya di sini cahayanya lebih gelap. Saya pun gelap, ya. Jadi akan kurang terlihat jadinya. Saya ingin menghormati dulu Bapak Kakanwil Departemen Agama Daerah Aceh, Provinsi Aceh atau yang mewakili. Kemudian di tingkat Banda Aceh dan seluruh jajarannya, Bapak Kepala Sekolah MSen Model MSen 1 Banda Aceh, serta seluruh jajarannya, Ibu Bapak Guru, Ibu Bapak Wali, terutama Ketua Komite. Saya tadi tersanjung beliau menyebut dan teman saya, ya. Berarti beliau menganggap saya teman. Alhamdulillah. Padahal saya hormat pada beliau, ya. Bapak Ibu, saya hari ini diminta untuk menyampaikan beberapa paradigma universitas atau pendidikan di bagian depan setelah menamatkan MSen kemudian. Hari ini orang habis-habisan mencoba untuk masuk ke sekolah unggulan. Tadi disebutkan oleh Bapak Komite bahwa targetnya 70%, Pak, ya? 75 atau 75, Pak? 75% dari lulusan MSen 1 Banda Aceh akan masuk ke sekolah unggulan. Sekolah unggulan. Coba tunjuk tangan di antara lulusan yang ingin masuk ke Fajar Harapan atau sudah masuk? Gak ada? Ada. Modal Bangsa, Man Model, luar biasa banyak. SMA 1 ada juga. Apa lagi, Bu? Ruhul Islam Anak Bangsa ada lagi. Apa lagi yang umum, Bu? Let's go. Baik. Sekarang kita baru lihat datanya. Karena ini adalah orasi ilmiah, maka kita harus bicara data.
Datanya saya catat biar gak hilang. Yang pertama, ternyata Bapak Ibu, ini terutama harus dipahami dengan benar oleh wali murid. Ternyata masuk ke sekolah favorit itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Thomas Stanley di Amerika, sekolah favorit itu hanya faktor ke 23 untuk menyukseskan seseorang di masa depan. Faktor ke 23 rendah sekali. Kemudian banyak sekali orang tua yang ingin membuat anaknya menjadi juara di kelas. Bagaimana dengan juara? Juara, kata Thomas Stanley, faktor kesuksesan yang nomor 30. Oke? Jadi menjadi juara ternyata faktor ke-30 untuk sukses seseorang. Sekolah favorit ternyata 23. Kemudian kecerdasan, IQ yang tinggi. IQ yang tinggi ternyata 21. Faktor ke-21. Lalu apa faktor yang pertama? Faktor yang pertama yang membuat orang sukses di masa depan ternyata bukan juara kelas, ternyata bukan sekolah di sekolah hebat, ternyata apalagi tadi? Bukan kecerdasan yang luar biasa, ternyata dia adalah nomor satu. Dan yang bicara ini bukan orang Islam, yang bicara ini orang Amerika. Thomas Stanley yang bicara. Apa kata dia nomor satu? Nomor satu adalah jujur. Oke? Nomor satu yang membuat orang menjadi sukses di masa depan ternyata adalah jujur. Dan itu sebabnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih mengenyam kesuksesan bahkan setelah beliau wafat sekalian. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang sudah wafat. Kapan beliau wafat? 1400 sekian tahun yang lalu sudah wafat. Tapi sampai sekarang beliau suksesnya masih terasa. Bahkan coba tunjuk tangan siapa yang lahir tahun 2001. Kalau anak Emsen lahir tahun 2001 ketuaan berarti. Ya. Kenapa 2001? Tahun 2001 itu ada sebuah peristiwa yang terjadi di Amerika. Siapa yang tahu? Apa itu? Apa itu? Tahun 2001 ada dua gedung kembar di New York. Gedung besar, World Trade Center, ditabrak pesawat. Oke? Ditabrak oleh pesawat, runtuh itu semuanya. Terus Amerika dan semua orang-orang yang non-muslim langsung menuduh waktu itu umat Muhammad lah pelakunya. Tapi sudah begitu pun apa yang terjadi? 2001 itu saya waktu itu lagi berada di Eropa, lagi sekolah. Ini bukan mau bilang Eropanya, ya. Lagi sekolah tahun 2001. Kenapa saya harus bilang itu? Karena pada saat itu kami menderita. Kenapa menderita? Karena semua orang, istri saya berjilbab besar, itu kemana dia pergi itu dikata-katai oleh orang, teroris, ya kan? Ditarik-tarik jilbabnya. Pada saat itu kami di Jerman. Oke? Tapi apa yang terjadi? Sudah diusahakan begitu pun, Islam cuma 2-3 bulan saja orang-orang benci kepada Islam. Setelah itu, apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu orang-orang mulai bertanya-tanya, betulkah Islam sedemikian jeleknya? Sehingga mereka ingin cari tahu. Karena ingin cari tahu, mereka belilah buku tentang Islam. Buku apa yang paling sering mereka beli? Terjemahan Al-Quran. Di Amerika waktu itu, tahun 2001, Al-Quran menjadi bestseller. Susah dicari di toko buku, habis selalu terjual. Dibeli oleh mereka. Setelah mereka beli, mereka mau cari apa? Di dalam Al-Quran ada nggak cara merakit bom? Ya kan? Di dalam Al-Quran ada nggak cara untuk membunuh orang dan sebagainya? Ternyata apa yang mereka dapat? Al-Quran berisi anjuran untuk jujur dan berkasih sayang. Setelah mereka dapatkan itu, akhirnya ramai-ramai mereka masuk Islam. Bahkan seorang peneliti dari Virginia
membuat penelitian. Hasil penelitiannya apa? 20.000 sampai 30.000 orang setiap tahun di Amerika dan Eropa masuk Islam setelah pengeboman WTC itu. Allah sudah bilang itu dalam Al-Quran. Coba anak-anak kami sambung ayatnya kalau ada yang hafal. Wa makaru wa makarallah. Ada yang tahu? Wa makaru wa makarallah. Kalau Pak Kepala Sekolah nggak saya suruh lagi karena beliau udah pasti. Anak-anak ini, wa makaru wa makarallah, wallahu. Ada suara senyap-senyap dari cewek. Wallahu khairul makirin. Ketika mereka berencana membuat sesuatu, Allah berencana membuat sesuatu. Wallahu khairul makirin. Dan Allah lah sebaik buat rencana. Mereka rencanakan pun Islam untuk difitnah, tetap Islam keluar sebagai pemenang. Kan ada kejujuran munculkan oleh Muhammad SAW. Sampai hari ini masih terlihat dengan baik. Ini juga ada sabotase ya. Oleh karena itulah maka hal yang paling utama yang harus kita punya hari ini jujur. Apa yang paling sering kita buat yang tidak jujur? Saya mau kasih tahu satu hal. 2016 sampai 2016 saya masih dipercayakan oleh Pak Rektor jadi Kepala Humas di Unsya. Kepala Humas itu paling sering namanya keluar di koran. Keluar di koran sebagai apa? Sebagai panitia penerima mahasiswa baru Unsya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setiap tahun puluhan orang datang ke saya ngasih nomor anaknya ikut ujian. Nyo Pak Ilham tulung hanelun. Bahkan salah satu yang datang waktu itu adalah guru saya sendiri. Guru saya sendiri, dan di kelas waktu itu dia mengajar apa? PKN. Waktu zaman saya namanya PMP. Ya Pak ya. PMP itu pendidikan moral Pancasila. Apa yang diajarkan sama beliau? Moral. Apa yang beliau ajarkan? Kejujuran. Oke, tiba-tiba begitu anak beliau mau masuk universitas, beliau datang bersama anaknya ke rumah saya untuk mengurus supaya anaknya lulus kedokteran. Dan itu setiap tahun kejadian. Sampai hari ini proses itu masih berjalan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau anak Bapak Ibu lulus dengan cara begituan, berarti anggap saja saya menerima nomor itu, kemudian saya urus nomor itu sehingga dia lulus di kedokteran. Berarti saya menggeser satu orang yang lain untuk memasukkan anak ibu di kedokteran. Apa yang terjadi? Seumur hidup dia kuliah, dia duduk di bangku yang haram. Menjadi dokter, dia menjadi dokter yang haram. Karena apa? Dia tidak memulai hidupnya dengan kejujuran. Dan itu sudah terjadi di mana-mana. Justru itulah sebabnya kita Indonesia, orang Indonesia juara olimpiade banyak. Orang Indonesia juara olimpiade banyak. Tapi di dunia tingkat persaingan Indonesia hari ini nomor 48 di dunia. Rendah sekali SDM Indonesia. Salah satu yang rendah apa? Kita jujur nggak ada. Tidak bisa dipercaya orang-orang kita. Ketika kita orang Islam, kemudian kita tidak dipercaya, apa jadinya? Maka salah satu hadis Rasulullah berkata, munafik itu ada 3. Yang satu adalah iza haddasa kazzaba. Ketika dia berbicara dia bohong. Ya kan? Dan seterusnya. Kita mau bahas yang bohong saja ini. Dan ini umum terjadi. Saya cerita Bapak Ibu, anak saya sekarang yang tertua itu sekarang kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA, apa yang terjadi waktu itu? Dia waktu itu ingin sekali masuk ke modal bangsa. Kepala modal bangsa itu Pak Anwar, itu sahabat dekat saya. Karena saya sering dipanggil oleh Pak Anwar untuk menjadi pemateri di sekolahnya. Tapi saya nggak bilang sama Pak Anwar bahwa anak saya akan masuk modal bangsa. Apa yang terjadi? Nggak lulus anak saya modal bangsa. Kemudian dia bilang, nggak apa-apa Pak, kita masuk Fajar Harapan. Dia daftar Fajar Harapan. Di Fajar Harapan rata-rata guru itu kawan saya.
Bahkan baru Maulid kemarin saya menjadi mubalik di Fajar Harapan. Segitu dekatnya dengan Fajar Harapan. Lagi-lagi Fajar Harapan juga saya tidak bilang anak saya. Apa yang terjadi? Tidak lulus juga. Oke. Akhir anak saya melamar ke lab school. Sayangnya di lab school ada wakil kepala sekolah, adik letting saya waktu di Jerman. Namanya Dr. S.C. Hernelli. Beliau wakil kepala sekolahnya. Beliau kenal semua sehingga anak saya yang tertua itu pun beliau kenal. Akhirnya loloslah anak saya. Tapi apa yang terjadi? Saya telepon Bu Esi. Esi, Ki tahu. Nah, ini seberapa dekat sama saya sama Esi. Makanya ngomongnya Ki, ya. Esi, Ki tahu anak aku masuk ke situ? Tahu, Bang. Ki yang lulusin? Bukan, Bang. Lulus dia sendiri. Aku datang mau aku lihat nilainya. Kalau nilainya nggak sesuai, keluarkan anakku. Boleh, Bang. Saya datang ke sekolah, lihat nilainya. Alhamdulillah dia masuk dalam radar. Karena kalau enggak, kenapa? Kalau enggak, maka haram bangku yang dia nikmati di situ. Kepikir enggak yang begitu-begituan kepada kita sekarang? Banyak sekali orang tua yang hari ini untuk pun anaknya sekolah di sekolah hebat, itu mengorbankan apa saja, melobi siapa saja supaya anaknya bisa masuk ke sana. Bayangkan apakah ini jujur atau tidak. Makanya di Indonesia ini hasilnya apa? Orang pintar banyak, orang baik tidak ada di Indonesia ini. Orang yang cerdas banyak, tapi yang moralnya baik tidak ada. Kenapa demikian? Karena kita tidak memulai dengan kejujuran sebelumnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah sebenarnya paradigma pendidikan di masa depan. Saya sudah melihat ternyata yang sukses di masa depan itu bukan para juara, tapi adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Yang sukses di masa depan itu ternyata bukan orang-orang yang dididik dengan kimia, fisika, dan biologi yang tinggi nilainya. Bukan itu saja, tapi orang yang dapat dipercaya. Kalau nggak bisa dipercaya, mau setinggi apapun nilainya, tidak bisa pakai. Dan salah satu yang Bapak Ibu harus perhatikan dengan baik adalah, waktu saya hampir habis, pendidikan sesungguhnya itu bukan pengajaran. Pendidikan sesungguhnya didapat oleh anak dalam setiap pergaulan dia. Ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menjumpai Nabi Khidir, untuk berguru. Ketika ketemu Nabi Khidir, apa pertanyaan Nabi Musa alaihissalam? Digambarkan oleh Allah di surah Al-Kahfi ayat 66. Surah Al-Kahfi ayat 66 adalah pertanyaan Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, qala lahu Musa hal attabi'uka. Qala lahu Musa, berkata Musa kepada Khidir, hal attabi'uka, bolehkah aku ikut denganmu? Musa tidak tanya. Maunya kan Musa mau belajar sama Khidir nih. Musa maunya nanya, Nabi Khidir, kamu kasih seminar di mana? Aku mau daftar. Bukan itu pertanyaannya. Bukan juga pertanyaannya, Nabi Khidir ngajar di sekolah mana? Di MSN mana? Aku mau daftar. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah hal attabi'uka, surat Al-Kahfi ayat 66. Hal attabi'uka, bolehkah aku ikut denganmu? Kenapa ikut?
Karena ikut itulah yang menjadi pendidikan, bukan sekedar pelajaran. Orang yang paling sering bersama kita, dialah yang akan mendidik kita. Sayangnya hari ini ibu-ibu, bapak-bapak jarang bersama anak-anaknya, punya waktu yang sedikit bersama anak-anaknya, sehingga anak-anaknya pun diwarnai oleh orang lain yang sering bersama dengan dia. Itu pendidikan sesungguhnya. Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW dalam hadisnya, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Ya, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu agamanya sesuai dengan agama kawannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Kalau mau lihat bagaimana agama dia, lihat aja siapa kawannya. Kata Nabi SAW. Para ulama meyakini itu salah satu penyebab kenapa Abu Thalib tidak jadi masuk Islam. Abu Thalib siapa? Siapa Abu Thalib? Paman Nabi. Dia Islam atau mati kafir? Mati kafir. Kenapa dia mati kafir? Para ulama sepakat hal yang membuat dia mati kafir adalah al-mar'u ala dini khalili. Agama seseorang sesuai dengan agama temannya. Siapa teman dekat Abu Thalib? Abu Jahal. Maka ketika Abu Thalib sedang sekarat mau meninggal, Muhammad datang. Muhammad berkata habis-habisan, "Ya paman, sebutkan saja syahadah biar aku bersaksi di hadapan Allah bahwa engkau adalah umatku." Tapi Abu Jahal sebelah sana ngomong, "Hei Abu Thalib, masa di sisa-sisa usiamu kamu mengkhianati agama kita?" Berkali-kali kejadian itu sampai akhirnya Abu Thalib meninggal dan tidak jadi Islam. Muhammad SAW pun dapat teguran dari Allah. Apa tegurannya? Tegurannya adalah diberikan oleh Allah Al-Quran. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, kamu tidak punya kuasa, kamu tidak punya power untuk membuat Islam orang-orang yang kamu cintai sekalipun. Ya, innallaha yahdi man yasha walakinallaha yahdi man yasha. Allah lah yang punya power untuk itu. Biarpun pamanmu sekalipun, kamu tidak punya kemampuan untuk memberi hidayah. Teguran untuk seorang nabi. Siapa yang paling sering memberi hidayah kepada kita? Kawan-kawan kita sendiri, orang yang paling dekat dengan kita. Mau jadi anaknya baik, carilah kawan-kawan yang baik untuk dia. Mau jadi anaknya seperti yang kita inginkan, seringlah bersama dia. Kalau enggak, anak-anak kita akan diwarnai oleh orang. Jadi jangan heran ketika kita sadar nanti suatu ketika, kok anak saya lebih mirip sama yang si tetangga sebelah daripada saya? Karena dia dekat dengan tetangga sebelah. Ya, jadi kondisinya harus kita perhatikan dari sekarang. Sudah habis waktu saya, Bu? Sudah habis? Masih dikasih oleh Pak Kepala beberapa menit lagi. Apalagi? Berapa usia adik-adik sekalian? Berapa usianya? 15. Oke. Usia yang seperti itu belum diwisuda sesungguhnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam diwisuda oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur berapa? Umur berapa Rasul diwisuda oleh Allah? Umur 40 tahun diwisuda oleh Allah menjadi Rasul. Bukan beliau saja, Nabi Musa juga diwisuda menjadi Rasul umur 40 tahun. Para ulama juga mengatakan bahwa Nabi Sulaiman diangkat menjadi raja juga umur 40 tahun. Yang menarik adalah sebelum Muhammad SAW berumur 40 tahun, beliau dititip oleh Allah pada seorang perempuan yang berumur 40 tahun. Lihat kan? Padahal kalian tahu nggak Muhammad itu bagaimana? Dalam banyak hadis itu disebutkan perawakan seorang Muhammad. Muhammad itu kulitnya putih bersih, jauh lebih putih dari saya. Ya, Muhammad, oke? Rambutnya ikal, keningnya tebal, tapi tidak bersambung di tengah. Giginya rata, tapi di tengah agak jarang. Itu digambarkan dalam hadis-hadis. Kemudian apalagi? Dadanya bidang, badannya six pack. Badan Muhammad six pack, tidak berperut Muhammad, six pack, orangnya tinggi besar, oke, rambutnya sebahu ikal. Itu dari segi wajah.
kulitnya mulus luar biasa. Itu dari segi wajah dan dari segi perawakan. Kemudian apalagi dari segi sikap, beliau tidak pernah ngomong kebohongan. Kalau ngomong satu kata pasti ada gunanya. Apa bahasa anak-anak sekarang? Cool. Ya, Muhammad. Ya kan? Kalau sosok seorang Muhammad ada di depan sekarang, saya yakin ibu-ibu wali kelas ini, wali murid ini semua akan mendaftar untuk nanya, sudah ada calon apa enggak? Ya? Mau dikawinin anaknya dengan dia. Begitu juga Muhammad, banyak sekali gadis yang suka sama beliau. Tapi akhirnya Muhammad memilih seorang janda tua pula. Kepikir? Kenapa begitu? Karena Allah yang menyuruhnya memilih janda itu. Kenapa demikian? Karena Muhammad masih 25. Janda itu sudah 40 tahun usianya. Seorang dokter hebat di Amerika menulis sebuah buku, judul bukunya Life Begins at 40. Kehidupan baru dimulai pada umur 4 tahun. Yang di wisuda tadi belum ada yang hidup satupun. Ya, kehidupan dimulai pada umur 40 tahun. Apa maknanya? Sebelumnya kita belajar untuk hidup. Telat kita belajar, duluan hidup belum sempat belajar. Itu sebabnya kata orang Aceh, menyoumu kapluk nyan hanau bahli. Ya kan? Kalau umur 40 itu tidak ada perubahan lagi pada sikap dia. Itu sebabnya sebelum umur 40 datang, ya, kalian carilah kawan yang benar, carilah tempat pendidikan yang benar, dengarlah kata-kata orang yang benar, sehingga pada usia 40 nanti kalian jadi orang, tidak menjadi setan. Karena setan itu minal jinnati wan nas. Setan itu bukan makhluk, yang makhluk itu jin. Setan itu karakter. Makanya yang masuk ke dalam neraka itu bukan setan, jin dan manusia. Walaqad dzara'na li jahannam katsira minal jinni wal insi. Cuma dua makhluk yang masuk ke dalam neraka, jin dan manusia. Mana setannya? Setan itu di antara mereka berdua. Setan itu adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Siapa saja yang membisikkan kata-kata jelek kepada manusia, setan itu. Siapa mereka? Minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Bisa jadi kawan kita, bisa jadi adik kita, bisa jadi suami kita, bisa jadi malah mamah kita. Karena itu hati-hati dengan semua ungkapan yang orang berikan kepada kita. Sebelum kalian kandung menjadi orang yang sesungguhnya. Kapan orang itu? Umur 40 tahun. Ketika umur 40 tahun, tidak ada cara lagi untuk mengubah selain yang sudah kita dapati sebelumnya. Nanti pulang, ini penutup, nanti pulang baca surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Al-Ahqaf ayat 15 itu Allah cerita persis kata-katanya disebut. Allah bilang apa? Di surah Al-Ahqaf ayat ke-15 Allah mengatakan hatta idza balagha asyuddah, sampai dia menginjak usia dewasa. Berapa usia dewasa? Wa balagha arba'ina sana, yaitu mencapai usia 40 tahun. Sebelum 40 tahun belum dewasa. Makanya kayak anak ini belum disebut orang, karena memang belum jadi orang. Kalau lahir disebut anak bayi, tidak pernah disebut orang bayi. Begitu gede sedikit disebut anak kecil, tidak pernah disebut orang kecil. Yang baru diwisuda tadi disebut remaja, tidak pernah disebut orang remaja. Tapi begitu sebesar kami disebut orang dewasa, baru ada orangnya. Lebih tua lagi dari kami disebut orang tua. Lebih tua lagi dari itu disebut orang meninggal. Demikian, semoga ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon diperbanyak maaf karena waktunya sudah selesai. Saya akhiri dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal barusan telah disampaikan oleh Ustaz Maulana Ilham Maulana, salam itu wajib dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an ma'huma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan izinnya lah pada hari yang berbahagia ini telah dapat hadir dalam rangka untuk melaksanakan suatu aktivitas untuk mewisudakan ataupun perpisahan dengan anak-anak kita. Selawat salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bahagian Tata Usaha. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Kasih Sarana dan Prasarana. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah dan seluruh unsur para Dewan Guru dan para Wakil Kepala Madrasah. Yang saya hormati para komite beserta seluruh para wali murid, dan yang kami cintai anak-anak kami yang murid, dan yang kami banggakan adalah para anak-anak kami yang putra. Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya tidak akan menyampaikan terlalu lama karena saya cukup 5 menit 10 menit selesai. Bapak dan Ibu yang berbahagia, hari ini adalah hari yang paling bersejarah bagi anak-anak kita. Karena sejarahnya anak-anak kami belum didengar. Sejarahnya ada dua. Yang pertama adalah hari ini adalah hari perpisahan dengan lembaga madrasah sanawiyah, dan hari ini juga adalah hari pendidikan nasional. Hari pendidikan nasional adalah hari ini. Juga ini merupakan sesuatu yang sangat amat merupakan jadi titik sejarah bagi anak-anak kami. Karena perpisahan hari ini tepat pada hari pendidikan nasional, yaitu pada tanggal 2 Mei 2018. Yang kedua, bahwa ada dua kata yang hebat pada madrasah. Madrasah itu adalah katanya adalah madrasah hebat dan bermartabat. Kenapa anak-anak kami bagi orang tua menyekolahkan anaknya di madrasah? Karena ada dua kata yang ada di situ. Madrasah adalah hebat dan bermartabat. Anak-anak kami yang mau berangkat meninggalkan madrasah, anak-anak madrasah adalah, coba dijawab, anak-anak madrasah adalah hebat dan bermartabat. Dan ini merupakan adalah slogan yang dilaunching oleh Pak Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama Republik Indonesia. Maka inilah yang sedang sekarang digali kembali, bahwa anak-anak madrasah sebagaimana disampaikan tadi oleh Bapak Ilham Maulana, anak-anak madrasah adalah anak-anak jujur, anak-anak yang mempunyai karakter yang baik, anak-anak mampu dipercaya, dan anak siap di tengah-tengah masyarakat yang menjadi obor nanti di masa yang akan datang. Maka itulah disebut dengan slogan madrasah adalah hebat dan bermartabat. Jiwa inilah yang ditanam dan jiwa inilah yang dididik selama lebih kurang 3 tahun. Maka setiap tahun di madrasah, anak didik yang masuk selalu ada peningkatan. Karena yang dididik di situ adalah anak madrasah hebat dan bermartabat. Maka kepada wali murid, orang tua wali murid, berbanggalah, berbahagialah bagi Bapak dan Ibu, bahwa pada hari ini, bahwa para Dewan Guru dan seluruh unsurnya telah membina anak-anak ini dan telah dapat melahirkan anak-anak yang bermartabat dan hebat, walaupun tidak sehebat sebagaimana yang kita inginkan. Inilah yang merupakan timpan yang seterusnya, bahwa ini baru menuju kedua pintu. Ada tangga-tangga untuk mencapai anak generasi depan yang lebih hebat.
Tangga yang pertama adalah tangga waktu dia masuk sekolah ini baru tangga yang kedua, baru dia menyelesaikan pendidikan tingkat madrasah sanawiyah. Tangga selanjutnya adalah tangga dia untuk menuju ketika dia tingkat aliyah ataupun SLTA. Tangga keempat adalah kuliah. Tangga kelima adalah dia nanti menyelesaikan pendidikan dan dia hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan inilah yang diinginkan dan inilah merupakan impian dan harapan daripada semua generasi dan semua kita bahwa ke depan anak madrasah generasi ke depan adalah generasi akhir darah, generasi yang lebih hebat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat kita. Hadirin hadirat yang berbahagia, yang terakhir yang ingin kami sampaikan bahwa anak-anak ini adalah sangat mempengaruhi melahirkan anak-anak yang cerdas apabila dibantu oleh walinya sebagaimana disampaikan tadi oleh Ustaz penceramah, dan juga dipayungi ataupun digayungi ataupun dilindungi ataupun dipandu apabila oleh masyarakat. Akan tingkat kepedulian ke depan harus ada 3 unsur untuk melahirkan anak yang bermartabat dan hebat. Yang pertama ada unsur walinya, ada unsur masyarakat, dan ada unsur gurunya. Apabila ini dapat dilahirkan, insyaAllah generasi ke depan adalah generasi yang gemilang, sebagaimana cita-cita di para bapak dan para Aceh. Demikian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kata-kata perpisahan dari Ketua OSIS MTSN 1 Banda Aceh periode 2017-2018 dan dilanjutkan dengan ikrar wisuda oleh wisudawati. Kepada Saudara Arina Haka disilakan naik ke panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah waktu, kesehatan, dan dengan hidayahlah kita dapat melaksanakan acara perpisahan antara siswa kelas 3 dengan guru dan adik-adik kelas 1 dan kelas 2. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kanwil Departemen Agama, Bapak Komite, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Wali Murid, para guru pendamping, rekan-rekan, adik kelas 1 dan kelas 2, serta tamu undangan yang berhadir. Pertama-tama, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada sekolah dan Dewan Guru serta panitia pelaksana atas inisiatif penyelenggaraan acara perpisahan pada hari ini. Bapak Ibu Guru yang terhormat, perpisahan kami selaku murid kelas 3 dengan para guru dan adik-adik adalah menandakan berakhirnya secara resmi proses belajar mengajar selama 3 tahun pada sekolah kebanggaan kita, menuju jenjang pendidikan baru sebagai cita-cita masa depan kita. Kesuksesan masa depan kita diawali oleh kesuksesan proses belajar mengajar kita selama ini. Kesuksesan ini hanya terjadi karena peran guru dengan penuh keikhlasannya, sabar dan tanpa mengenal waktu dalam membimbing muridnya. Karenanya, perkenankan kami mengucapkan terima kasih dan mengajak rekan-rekan dan adik-adik untuk mengenang jasa guru. Harapan kami kepada rekan-rekan dan adik kami, apapun pendidikan yang kalian tempuh dan apapun cita-cita yang kalian ingin gapai, semuanya berawal dari pendidikan seorang guru. Karenanya, jangan pernah berupaya membalas jasa guru karena ini berarti kalian ingin melupakan jasa guru. Yang benar adalah
terus berbuat baik kepada guru kapan saja, dimanapun kita berada. Sama seperti kita membuat baik kepada orang tua tanpa mengenal waktu. Bangunlah silaturahmi dan komunikasi dengan guru dan rekan kita. Bangun kekompokan antara sesama, jangan pernah menzalimi teman. Tekunlah belajar karena menimba ilmu bukan mengarah ke belakang, akan tetapi terus berjalan ke depan. Dan ingatlah bahwa waktu tidak akan pernah bisa diulang. Wahai guru kami yang mulia, maafkan kami sebagai anak didikmu atas khilaf. Salah dan perilaku nakal kami yang tunjukkan kepadamu ini semata adalah ketidakdewasaan kami. Kini kami sadar betapa kami telah berbuat murka kepada pendidikan yang membuka jalan kehidupan kami. Beribu maaf kami untukmu guru. Wahai guru kami yang mulia, walaupun kami tidak lagi di hadapanmu, cita-cita kami adalah harapanmu. Kesuksesan kami karena jasamu. Guru, doa kami untukmu agar engkau terus mengabdi untuk anak bangsa ini, kini dan selamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikrar wisuda. Kami, wisudawan wisudawati Excel Model Banda Aceh adalah satu, insan yang selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dua, insan yang berbakti dan patuh kepada orang tua. Tiga, insan yang patuh dan menghargai jasa-jasa guru. Empat, insan yang menjunjung tinggi nama baik alma mater dalam perkataan, sikap, dan perbuatan. 5. Insan yang menghargai dan mempertahankan serta mengabdikan ilmu pengetahuan yang diperoleh untuk membangun agama, nusa, dan bangsa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisudawan wisudawati MTSN 1 Banda Aceh dan dilanjutkan bersamaan dengan Dewan Guru. Untuk itu kami mengundang Bapak dan Ibu agar berkenan naik ke panggung. Kepada yang terhormat Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh, Kepala MTSN 1 Banda Aceh, Ketua Komite MTSN 1 Banda Aceh, Wakil Kepala Bidang Kurikulum MTSN 1 Banda Aceh, Wakil Kepala Bidang Humas MTSN 1 Banda Aceh, Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana MTSN 1 Banda Aceh, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan MTSN 1 Banda Aceh, Kepala Urusan Tata Usaha MTSN 1 Banda Aceh, Bendahara Umum MTSN 1 Banda Aceh, Wali kelas dan guru pendamping. Daftar wisudawan wisudawati kelas 9 Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Banda Aceh tahun pelajaran 2017-2018. Wali kelas Ibu Hajah Fikriya SAG MPD, Guru Pendamping Sukma Lestari SPD. Adinda Salsabila, lahir Banda Aceh 28 Januari 2004. Anak dari Bapak Dr. Andes Irwan Gade dan Ibu Dr. Anda Zaitun Nurnalisa. Predikat istimewa. Afra Munira, lahir Los Semawe 3 Desember 2002,
anak dari Bapak Juanda dan Ibu Rahmanida, predikat istimewa. Ahmad Hakan Saputra, Banda Aceh, 17 April 2003, anak dari Bapak Dr. Syaifuddin MPD dan Ibu Deviana SE, predikat sangat memuaskan. Andi Muhammad Zilaluddin, lahir di Hamamatsu 2 Juli 2003, anak dari Dr. Muhammad Dhani Supardan MT dan Ibu Satriana MT, predikat istimewa. Anistia Syifa Armanda, lahir Takengon 23 Februari 2003, anak dari Bapak Arnia dan Ibu Marlinda, predikat istimewa. Ayu Andini Wulandari, lahir Banda Aceh 4 Oktober 2003, anak dari Bapak Eda Risman dan Ibu Siti Nurbaya, predikat sangat memuaskan. Bilqis Rizky Ilahi, lahir Lok Semawe 31 Maret 2004, anak dari almarhum M. Nasir Arafat dan Ibu Minarni, predikat sangat memuaskan. Junsalza alias Sabila, lahir Banda Aceh 19 Agustus 2003, anak dari Bapak Tesaumi Elviza dan Ibu Adrin Yulianti, predikat istimewa. Dini Ajeng Safitri, lahir Banda Aceh 25 Juni 2003, anak dari Bapak Abdurrahman SPD MPD dan Ibu Eli Agustina STP, predikat sangat memuaskan. Fatan Mumtaz Yunadi, lahir Banda Aceh 25 April 2003, anak dari Bapak Dr. Irwansyah Rizal Munadi MMMP dan Ibu Siti Yudrika SH, predikat istimewa. Fatin Alifa Muzaili, lahir Banda Aceh 31 Januari 2003, anak dari Bapak Dr. Muzailin Afan dan Ibu Diana Sapa, predikat istimewa. Gina Suraya, lahir di Bandung 4 Juni 2004, anak dari Bapak Dr. Baktia SPA MKes dan Ibu Nur Syamsu, predikat istimewa. Hikmatun Rifka, lahir di Sigli 10 November 2003, anak dari Bapak Hasbi Abdullah dan Ibu Rahmania, predikat sangat memuaskan. Laura Adila, lahir di Banda Aceh 19 Oktober 2002, anak dari Bapak Jamaluddin dan Ibu Williamnya, predikat istimewa. Marceli Nabila Putri, lahir di Aceh Besar 21 Agustus 2003, anak dari Bapak Widayat SAG dan Ibu Zubaida SAG, predikat istimewa. Malu Alina, lahir di Banda Aceh 30 Juli 2003, anak dari Bapak Ali Janifar dan Ibu Munadia, predikat istimewa. Miftahul Koci, lahir di Medan 27 Desember 2003, anak dari Bapak Sofian SPT dan Ibu Suryati SPT, predikat istimewa. Muhammad Dafar Zafran, lahir di Banda Aceh 13 September 2003, anak dari Bapak Insinyur Busra Tamrin MM dan Ibu Gemala Hayati SKM MKes, predikat istimewa. Muhammad Fadil Al-Ghifari, lahir Banda Aceh 10 Desember 2002, anak dari Bapak Marzuki dan Ibu Nurida, predikat istimewa. Muhammad Hauzan Hisham, lahir di Banda Aceh 6 Juni 2003, anak dari Bapak Bran Saktito dan Ibu Magdalena, predikat istimewa. Muhammad Sulhan, lahir di Banda Aceh 10 Desember 2002, anak dari Bapak Dr. Zahrul Fuadi dan Ibu Dewi Karyani, predikat istimewa. Muhammad Yudansyah, lahir di Banda Aceh 11 Oktober 2003, anak dari Bapak Dr. Andes Yunardi Nasir MM dan Ibu Dr. Andah Elida Wakti, predikat istimewa. Muharir Mutiara, lahir di Coksenong 5 Mei 2003, anak dari Bapak Ibrahim Ali dan Ibu Marlina, predikat istimewa. Nadirul Fattah Ulhaq, lahir di Aceh Besar 24 Juni 2003, anak dari Bapak Dr. Andes Zainal Abidin dan Ibu Nur Hanifah, prestasi istimewa. Nauratul
Mei 2003, anak dari Bapak Syamsul Kamal dan Ibu Rosmani. Predikat sangat memuaskan. Nurul Hafiza lahir di Banda Aceh 29 Mei 2002, anak dari Bapak Muzakir dan Ibu Rosiani. Predikat sangat memuaskan. Raihana Sabira lahir di Banda Aceh 15 Desember 2002, anak dari almarhum Asif Dwi Haryanto dan Ibu Nur Hasani. Predikat istimewa. Dan Ibu Aisyah. Predikat istimewa. Rizka Dwi Ramadhani lahir di Banda Aceh 30 Juni 2003, anak dari Bapak Teguh Raharja dan Ibu Siti Sarah. Predikat sangat memuaskan. Rizky Junaidi lahir di Aceh Besar 30 Januari 2004, anak dari Bapak Junaidi SE dan Ibu Saridawati. Prestasi istimewa. Rifa Fitria lahir di Banda Aceh 7 Desember 2003, anak dari Bapak Agus Maidi dan Ibu Faridah Hanum. Predikat istimewa. Sarah Nabila Afra lahir di Lok Semawe 25 Agustus 2003, anak dari Bapak Edi Subroto dan Ibu Anita. Predikat istimewa. Sarah Mutiara Adef lahir di Banda Aceh 20 April 2004, anak dari Bapak Insinyur Samsuar Hasan dan Ibu Dr. Eva Imelda. Predikat istimewa. Salsabila Kamal Syah Putri lahir di Banda Aceh 13 November 2003, anak dari Bapak Kamal Bahri dan Ibu Fitriani. Predikat sangat memuaskan. Yoza Zikran Pamungkas lahir di Jogja 18 Agustus 2003, anak dari Bapak Dr. Hanafia dan Ibu Erlina. Predikat sangat memuaskan. Zafran Trashadi lahir di Banda Aceh 11 Maret 2004, anak dari Bapak Ikhwan dan Ibu Sri Hasusi. Predikat istimewa. Lanjut, kelas 92, wali kelas Asmania SPDI dan guru pendamping Selvia Praja Lestari SPD. Adib Faisal lahir di Banda Aceh 2 April 2003, anak dari Bapak Insinyur Abdurrahman dan Ibu Dr. Anda Faridah Hanum. Prestasi sangat memuaskan. Allah Khalilullah lahir di Banda Aceh 19 Agustus 2003, anak dari Bapak Dr. Andes Haji Abdurrahman dan Ibu Hajah Cutiana. Prestasi sangat memuaskan. Judilla Amalia Fona lahir di Banda Aceh 25 Oktober 2003, anak dari Bapak Teh Mukhtarudin dan Ibu Fenti Ferayanti. Predikat istimewa. Cut Faiza Munadia lahir di Banda Aceh 2 Mei 2003, anak dari Bapak Teguh Muklis dan Ibu Cut Melia. Predikat sangat memuaskan. Cut Laura lahir di Banda Aceh 16 Juni 2003, anak dari Bapak Teh Samsul Bahri dan Ibu Sarwati. Predikat istimewa. Cut Nadia Lisalati lahir di Banda Aceh 12 Desember 2003, anak dari Bapak Teh Mustafa dan Ibu Mardini. Predikat istimewa. Zaki Malik lahir di Tingkem 29 Juni 2003, anak dari Bapak Umar Dhani dan Ibu Nurbaiti. Predikat istimewa. Fahia Mutia Mufida lahir di Mataram 21 Januari 2004, anak dari Bapak Agustia dan Ibu Gusmilawati. Predikat istimewa. Farah Daraini lahir di Aceh Besar 30 Agustus 2003, anak dari Bapak Adnan Ali dan Ibu Husniati. Predikat sangat memuaskan.
Fatia Kudza, lahir di Banda Aceh 23 Juni 2003, anak dari Bapak Kusen dan Ibu Aziza, predikat sangat memuaskan. Gazi Alif Sufianda, lahir di Banda Aceh 29 Januari 2004, anak dari Bapak Subhan dan Cut Fitriani, predikat sangat memuaskan. Gibran El Haji, lahir di Banda Aceh 10 Februari 2003, anak dari almarhum Muhammad Arazi Armas dan Ibu Jumiati, predikat sangat memuaskan. Iksan Hafiz, lahir di Banda Aceh 12 Agustus 2003, anak dari Bapak Masri M. Adam dan Ibu Halimah, predikat sangat memuaskan. Ikhwal Furkan, lahir di Menasabale 15 November 2002, anak dari Bapak Muhajar SE dan Ibu Yumaizar Eskep, predikat sangat memuaskan. Zakbar Al-Ghifari Khalil, lahir di Banda Aceh 18 Mei 2003, anak dari Bapak Agam Khalilullah dan Ibu Eli Safiana, predikat sangat memuaskan. Juraisa Rahma Fitri, lahir di Banda Aceh 3 Desember 2003, anak dari Bapak Saridin SE dan Ibu Suhaimi, predikat sangat memuaskan. Kansa Sabita, lahir di Banda Aceh 26 Oktober 2003, anak dari Bapak Farhan Julana SE dan Ibu Ferawati SSI, predikat sangat memuaskan. M. Khairi Lutfi, lahir di Bekasi 28 April 2003, anak dari Bapak John Zuhri Edi dan Ibu Eva Lestika, predikat sangat memuaskan. M. Faizal Abdillah, lahir di Banda Aceh 3 Juni 2003, anak dari Bapak M. Ramlan dan Ibu Arwita Dewi, predikat sangat memuaskan. Marifatul Tauhid, lahir di Banda Aceh 27 Agustus 2003, anak dari Bapak Widya Seno dan Ibu Mariati, predikat sangat memuaskan. Miftahul Husna, lahir di Aceh Besar 8 September 2003, anak dari Bapak Rusmadi dan Ibu Asmiati, predikat istimewa. Muhammad Novel Syadid, lahir di Banda Aceh 10 Juni 2003, anak dari Bapak Usman Ali dan Ibu Nurhayati, predikat sangat memuaskan. Muhammad Surur Afran, lahir di Banda Aceh 24 Juni 2003, anak dari Bapak Azhar Yusuf dan Ibu Saidah Agani, predikat sangat memuaskan. Muzafarah, lahir di Banda Aceh 4 Oktober 2003, anak dari Bapak Nazarudin dan Ibu Hendriani, predikat sangat memuaskan. Nurul Aida Rifah Hanifah, lahir di Banda Aceh 12 Februari 2003, anak dari Bapak Zainal Abidin dan Ibu Misnawati, predikat sangat memuaskan. Nurul Izzati, lahir di Banda Aceh 17 Agustus 2003, anak dari Bapak M. Ali dan Ibu Mariani, predikat istimewa. Putri Raihan Wirda, lahir di Sabang 7 Juni 2003, anak dari Bapak Ali Ubin SE dan Ibu Syukriyati SH, predikat sangat memuaskan. Raihan Janati, lahir di Ante Monpana 1 Februari 2003, anak dari Bapak Sanusi dan Ibu Eliawati, predikat sangat memuaskan. Randy Ilyas Bintang, lahir di Jakarta 9 Oktober 2003, anak dari Bapak Marwan dan Ibu Nur Hasanah, predikat sangat memuaskan. Rizkiana Ulfa, lahir di Banda Aceh 20 Mei 2003, anak dari Bapak Syakas Rahmatillah dan Ibu Yuliama, predikat sangat memuaskan. Sabila Maurani Nunda, lahir di Banda Aceh 7 Maret 2003, anak dari Bapak Norfian Nunda dan Ibu Marsini, predikat sangat memuaskan. Safira Salsabila Ayudia Balkis Sembiri, lahir di Banda Aceh 15 Desember 2002, anak dari Bapak Sapri Herianti dan Ibu Maida Rahmi, predikat sangat memuaskan. Siti Makfira, lahir di Banda Aceh 8 Juni 2003, anak dari Bapak M. Taleb dan Ibu Nurul Kamar, prestasi sangat memuaskan. Siti Syakira, lahir di Melako 22 September 2003, anak dari Bapak Jalaluddin dan Ibu Heni, predikat sangat memuaskan. T. Muhammad Iksan, lahir di Banda Aceh 29 Desember 2002, anak dari Bapak Samsulizar SH dan Ibu Faiza, predikat sangat memuaskan. Tifal Humaira, lahir di Banda Aceh 7 Agustus 2003, anak dari Bapak Darmadi SPD dan Ibu Nelita Arianti,
Predikat sangat memuaskan. Kelas 93, Wali Kelas Murniati SAG, pendamping Ana Safrida SPD. Adam Arinal Ibadi, lahir di Banda Aceh 24 September 2003, anak dari Bapak Sufrizal dan Ibu Risnawati SSI. Predikat sangat memuaskan. Ahlul Fakih, lahir di Banda Aceh 28 Agustus 2000, anak dari Bapak Haji Saifullah SAG dan Ibu Mulyani. Predikat sangat memuaskan. Aisyah Fadila, lahir di Banda Aceh 18 Februari 2004, anak dari Bapak Ridwan SE dan Ibu Mardiani SPD. Predikat istimewa. Alivia Putri Anggraini, lahir di Banda Aceh 20 Desember 2003, anak dari Bapak Sutono dan Ibu Ferawati. Predikat istimewa. Alia Atifa, lahir di Banda Aceh 4 Agustus 2004, anak dari Bapak Rida Falevi dan Ibu Rizka Mahusein. Predikat sangat memuaskan. Anissa Salsabila, lahir di Banda Aceh 7 Maret 2004, anak dari Bapak Ahmad Sutrisno dan Ibu Dewi Linawati. Predikat sangat memuaskan. Arifah Fatia Delvina, lahir di Banda Aceh 18 Mei 2003, anak dari Bapak Muhammad Nur dan Ibu NS Devi Darliana. Predikat sangat memuaskan. Cut Nurita Ramadiari, lahir di Aceh Selatan 24 September 2003, anak dari Bapak Teguh Iliamin dan Ibu Rita Yulisna. Predikat istimewa. Cut Putih Syahura, lahir di Banda Aceh 7 September 2003, anak dari Bapak Teroni Yuliadi dan Ibu Erna Fadila. Predikat sangat memuaskan. Cut Radia, lahir di Banda Aceh 31 Maret 2003, anak dari Bapak T. Jamaluddin dan Ibu Rahimah. Predikat sangat memuaskan. Dina Maulina, lahir di Banda Aceh 24 Juli 2003, anak dari Bapak Ridwan dan Ibu Rafika. Predikat sangat memuaskan. Fagih Akram, lahir di Banda Aceh 30 Juli 2003, anak dari Bapak Husnizal dan Ibu Nursida. Predikat sangat memuaskan. Fitri Ramadhani, lahir di Banda Aceh tanggal 22 November 2003, anak dari Bapak Suwardi Abdullah dan Ibu Rita Nurdini. Predikat sangat memuaskan. Intan Fatia Salsabit. Iqbal Maulana, lahir di Banda Aceh 30 Juli 2003, anak dari Bapak Syahridan dan Ibu Nur Maisa. Predikat sangat memuaskan. Intan Fatia Salsabila, lahir di Banda Aceh 1 Maret 2003, anak dari Bapak Fadul Suni dan Ibu Fitriah Handayani. Predikat sangat memuaskan. Mukhtar Lutfi, lahir di Banda Aceh 9 Mei 2003, anak dari Bapak Ibrahim Ahmad dan Ibu Ramawati. Predikat sangat memuaskan. Muhammad Alif Yanda Fajarna, lahir di Banda Aceh 29 September 2003, anak dari Bapak Ahmad Muslim dan Ibu Tintin Sriani. Predikat sangat memuaskan. Muhammad Alvin Faiz, lahir di Aceh Besar 8 Juli 2003, anak dari Bapak Musli Harun dan Ibu Asnawiyah. Predikat sangat memuaskan. Muhammad Arif Naufal, lahir di Banda Aceh 30 Mei 2003, anak dari Bapak Babang Yusri dan Cut Shinta Mayasari. Predikat sangat memuaskan. Muhammad Mirza Rahmat, lahir di Lok Sumawe 30 Agustus 2003, anak dari Bapak Mahmudin dan Ibu Nur Afifah. Predikat sangat memuaskan. Muhammad Naufal, lahir di Banda Aceh 5 Oktober 2003, anak dari Bapak Muhammad Zaini dan Ibu Juwairiyah. Predikat sangat memuaskan. Muhammad Raihan, lahir di Bandung 8 Juli 2003, anak dari Bapak Ferry Khairul Zaman dan Ibu Nita Sangri Lanita. Predikat sangat memuaskan. Muhammad Sidki,
lahir di Banda Aceh 25 Agustus 2003, anak dari Bapak Abdul Manaf dan Ibu Fazliana, predikat sangat memuaskan. Nadifa Intan Gevira, lahir di Jepang 28 Januari 2004, anak dari Bapak Syahrul Nur Majid dan Ibu Afriani, predikat istimewa. Naurah Nisrina, lahir di Banda Aceh 2 Oktober 2002, anak dari Bapak Anwar dan Ibu Sakia, predikat istimewa. Naila Fauza Wills, lahir di Medan 23 April 2003, anak dari almarhum Bapak Ilham dan Ibu Wilda Hairuna, predikat istimewa. Riza Dafa Firdaus, lahir di Pedada 8 Januari 2003, anak dari Bapak Ridwan dan Ibu NS Idawati, predikat istimewa. Safira Mustakila, lahir di Banda Aceh 12 Oktober 2003, anak dari Bapak Husaini dan Ibu Huzaimah, predikat sangat memuaskan. Sarah Arayan, lahir di Banda Aceh 28 Juli 2003, anak dari Bapak Emra Juni dan Ibu Soryanola, predikat sangat memuaskan. Sarah Diana Putri, lahir di Sigli 23 Maret 2003, anak dari Bapak Saiful Bahri dan Ibu Salma Hera, predikat sangat memuaskan. Saskia Khairilla Anissa, lahir di Banda Aceh 26 Februari 2004, anak dari Bapak Khairi dan Ibu Nilawati, predikat sangat memuaskan. Saya Smaila Faiza Salisa, lahir di Banda Aceh 8 Agustus 2003, anak dari Bapak Haji Saifuddin dan Ibu Hajah Yasmaidan, predikat istimewa. Syifa Zalzafun, lahir di Banda Aceh 23 Juni 2003, anak dari Bapak Umar AM dan Ibu Anizan, predikat sangat memuaskan. Tasya Nazila, lahir di Banda Aceh 2 Mei 2003, anak dari Bapak Darwin dan Ibu Mulyati, predikat sangat memuaskan. Wildan Hanif, lahir di Banda Aceh 16 September 2002, anak dari Bapak Husni Suwardi dan Ibu Risna Juwana, predikat sangat memuaskan. Zahra Fajria Rizki, lahir di Banda Aceh 4 Februari 2003, anak dari Bapak Zulfikar dan Ibu Rashidah, predikat sangat memuaskan. Wali kelas Zakiatul Fuada SAG, guru pendamping Eki Saras Aprianti SPD. Aufa Rafiki, lahir di Banda Aceh 20 April 2003, anak dari Bapak Muhammad dan Ade dan Ibu Yeni Erlinda, predikat istimewa. Afifah Duratul Hikmah, lahir di Banda Aceh 13 Agustus 2003, anak dari Bapak Muhammad Dahlan dan Ibu Cut Irwanida, predikat sangat memuaskan. Asrarullah, lahir di Banda Aceh 13 September 2003, anak dari Bapak Fahrudin dan Ibu Nurlisma Safitri, predikat sangat memuaskan. Syifa Uswahul Suci, lahir di Banda Aceh 28 Agustus 2003, anak dari Bapak Muslim Mahmud dan Ibu Masni Sariati, predikat sangat memuaskan. Cut Fazila Safira Putih, lahir di Medan 25 Desember 2003, anak dari Bapak Teguh Reza Ferashi dan Ibu Rina Aulia Parus, predikat sangat memuaskan. Diva Nadira Islami, lahir di Banda Aceh 18 April 2003, anak dari Bapak Junaidi dan Ibu Rahmi Abdullah, predikat sangat memuaskan. Humaira Kanita, lahir di Banda Aceh 8 Januari 2004, anak dari almarhum Bapak Faisal dan almarhumah Ibu Nasdia, predikat sangat memuaskan. Ikhlasul Amal, lahir di Langsa 28 Juli 2003, anak dari bapaknya Umar dan Ibu Nurmadiana, predikat istimewa.
Jihad Azra Yusra, lahir di Banda Aceh 24 April 2003, anak dari Bapak Abdullah dan Ibu Evilia, predikat sangat memuaskan. Julia Nur Akmal, lahir di Panton Labu 8 Juli 2003, anak dari Bapak Abdul Rashid dan Ibu Dasmanidan, predikat sangat memuaskan. Kamilia, lahir di Aceh Besar 20 April 2003, anak dari Bapak Muhammad Rizal dan Nur Hayati, predikat istimewa. M. Rizky Alfadayen, lahir di Banda Aceh 10 September 2003, anak dari Bapak Yus Rizal dan Ibu Ade Irma Suryani, predikat sangat memuaskan. Masyitah Zahra Sibarani, lahir di Banda Aceh 5 Juni 2003, anak dari Bapak Victor Maruli dan Ibu Butet Artati RM, predikat istimewa. Muhammad Alwafi, lahir di Medan 19 Juli 2003, anak dari Bapak Syarbaini dan Ibu Warni, predikat sangat memuaskan. Muhammad Hafiz Akbar, lahir di Banda Aceh 29 Agustus 2003, anak dari Bapak Wiradharma dan Ibu Anita Rauzana, predikat sangat memuaskan. Muhammad Kesha Aliasar, lahir di Banda Aceh 15 Oktober 2003, anak dari Bapak Nurman Putra dan Ibu Willy Diana, predikat istimewa. Muhammad Nabil Sultan, lahir di Banda Aceh 21 Maret 2003, anak dari Bapak Niazi Kamarudin dan Ibu Mayuna, predikat sangat memuaskan. Muklis, lahir di Banda Aceh 15 Juli 2003, anak dari Bapak Ibnu Sakdan dan almarhumah Ibu Mardia, predikat sangat memuaskan. Mukrizi Milza Makmur, lahir di Banda Aceh 19 Juli 2003, anak dari Bapak Makmur dan Ibu Mailizar, predikat sangat memuaskan. Raisa Najwa Lisma, lahir di Banda Aceh 16 September 2003, anak dari Bapak Muklis dan Ibu Sukmawati, predikat sangat memuaskan. Raudatul Jannah, lahir di Bekasi 24 Desember 2003, anak dari Bapak Syamsul Bahri dan Ibu Nurbaiti, predikat istimewa. Raudatul Jannah, lahir di Aceh Besar 8 April 2003, anak dari Bapak Mewarni dan Ibu Nur Asia, predikat sangat memuaskan. Raisa Zilfa Nabila, lahir di Banda Aceh 3 Oktober 2004, anak dari Bapak Sofian, M. Adam dan Ibu Eryani, predikat sangat memuaskan. Rizka Amanda, lahir di Banda Aceh 26 September 2003, anak dari Bapak Amiruddin dan Ibu Dia Sukmawati, predikat sangat memuaskan. Rizky Maulianda, lahir di Banda Aceh 27 Mei 2003, anak Bapak dari Ramli Syah dan Ibu Suryani Idris, predikat sangat memuaskan. Rian Maulana, lahir di Banda Aceh 8 Agustus 2003, anak dari Bapak Salahuddin dan Ibu Hilya, predikat sangat memuaskan. Sarafina Ufaira, lahir di Banda Aceh 31 Januari 2003, anak dari Bapak Erizal dan Ibu Yulinar, predikat istimewa. Sarahia, lahir di Banda Aceh 5 Februari 2003, anak dari Bapak Turnisyah dan Ibu Afria Husana, predikat sangat memuaskan. T. Arjuna Muhammad AA, lahir di Banda Aceh 19 Februari 2003, anak dari almarhumah Bapak T. Muhammad Syakirin dan Ibu Cuntunun Khairina, predikat sangat memuaskan. Ulia Rizky Fajar, lahir di Banda Aceh 11 Desember 2003, anak dari Bapak Faridul Atras dan Ibu Nurul Rufian, predikat sangat memuaskan. Ulfiatul Zuhra, lahir di Bernun tanggal 31 Oktober 2003, anak dari Bapak Fikri Abdullah dan Ibu Yulinar, predikat sangat memuaskan. Widya Nabila Putri, lahir di Banda Aceh 23 Oktober 2003, anak dari Bapak Saifullah dan Ibu Siti Sofiana Hanum, predikat sangat memuaskan. Zabrina, lahir di Banda Aceh 1 Mei 2003, anak dari Bapak Johan Ali dan Ibu Nur Laila, predikat istimewa. Zalfa Humaira, lahir di Langsa 15 April 2003, anak dari Bapak Fauzan dan Ibu Dewi Oktariani Putri, predikat sangat memuaskan. Zati Mazaya, lahir di Banda Aceh 30 Maret 2003, anak dari Bapak Marwan dan Ibu Cut Eva Noviayanti, predikat istimewa. Zikra Furkan, lahir di Banda Aceh 16 Juli 2002, anak dari Bapak Zulkarnain dan Ibu Isnaini, predikat istimewa.
Kelas 95, Wali kelas Ibu Rusmawati SAG, Guru pendamping Silviana Fitri Zensi Raura SPD. Andia Haliza, lahir di Bogor 29 November 2002, anak dari Bapak Azhar Ramli dan Ibu Nidarmi, predikat sangat memuaskan. Arif Fadilah, lahir di Banda Aceh 21 Januari 2003, anak dari Bapak Amirillah dan Ibu Rahmawati, predikat istimewa. Ashabul Kahfi, lahir di Aceh Besar 19 Desember 2002, anak dari Bapak Syahrizal dan Ibu Yunida, predikat istimewa. Cudamara Azalia, lahir di Banda Aceh 3 Desember 2003, Bapak T. Syahril dan Ibu Laila Ardi, predikat sangat memuaskan. Cudreva Zafira, lahir di Banda Aceh 3 Oktober 2003, anak dari Bapak T. Rafli RSDMSI dan Ibu Jud Anizar, predikat istimewa. Dela Naira Safira, lahir di Sigri 15 April 2003, anak dari Bapak Muhammad Junaidi dan Ibu Marlena Fajri, predikat istimewa. Farah Kamilia, lahir di PD 28 Februari 2003, anak dari Bapak Iskandar dan Ibu Nuraina, predikat sangat memuaskan. Faris Mubarak, lahir di Lamreng 2 April 2003, anak dari Bapak Muslim dan Ibu Rahmawati, predikat sangat memuaskan. Faza Albana, lahir di Aceh Besar 2 Mei 2003, anak dari Bapak Willy Firdaus dan Ibu Kabida, predikat istimewa. Fitrah Khairina, lahir di Lamna 23 Juli 2003, anak dari Bapak Azhari dan Ibu Nurlaidi, predikat istimewa. Dina Ataya Fakar, lahir di Banda Aceh 20 Februari 2003, anak dari Bapak Rusli dan Ibu Rafida, predikat sangat memuaskan. Hafizan Sani, lahir di Banda Aceh 5 Februari 2003, anak dari Bapak Azhari dan Ibu Putri Imami Nasari, predikat sangat memuaskan. Haifa Azwa Fadila, lahir di Medan 5 Juli 2003, anak dari Bapak Sukhairul Anwar Al-Hakimi Harahap dan Ibu Maslia, predikat sangat memuaskan. Khairul Abdi, lahir di Banda Aceh 21 Desember 2002, anak dari Bapak Afifuddin dan Ibu Zulinda M. Ali, predikat istimewa. M. Arinal Haqqa, lahir di Langsa 2 Juni 2002, anak dari Bapak Rusdi M. Adam dan Ibu Irawati, predikat sangat memuaskan. M. Fitra Ramadan, lahir di Banda Aceh 1 Desember 2002, anak dari Bapak Dr. Ade Sulaiman YS dan Ibu Almarhumah Aisyah Ahmad, predikat istimewa. M. Furkan Maulana, lahir di Banda Aceh 10 April 2003, anak dari Bapak Nasruddin dan Ibu Safriana, predikat sangat memuaskan. Miska Hanifa, lahir di Sigli 23 Februari 2003, anak dari Bapak Taufik dan Ibu Nurliza, predikat sangat memuaskan. Muhammad Tariq Aufar, lahir di Banda Aceh 12 April 2003, anak dari Bapak Riza Fakir dan Ibu Maya Artisiana, predikat sangat memuaskan. Muhammad Muntaza, lahir di Jakarta 22 Desember 2003, anak dari Bapak Hasbi Syamsuddin dan Ibu Wariati S, predikat sangat memuaskan. Nabila Isra Raihana, lahir di Banda Aceh 23 September 2003, anak dari Bapak Arliani dan Ibu Syarifah Khairunisa, predikat sangat memuaskan. Natasha Nur Alifa, lahir di Banda Aceh 11 Desember 2003, anak dari Bapak Suhaimi dan Ibu Dasmiza, predikat sangat memuaskan. Naufal Ataya, lahir di Banda Aceh 20 April 2003, anak dari Bapak Jufri dan Ibu Junbetia Iskandar SKH, sangat memuaskan. Nisrina, lahir di Banda Aceh 27 Oktober 2002, anak dari Bapak Jufri AB dan Ibu Nur Rashidah, predikat sangat memuaskan. Nur Azila Rahma, lahir di Banda Aceh 20 Januari 2004, anak dari Bapak Abdul Rauf dan Ibu Roslinda, predikat sangat memuaskan. Nurasmi Fuji, 27 April 2003, anak dari Bapak Almarhum Rizal Mahfud dan Ibu Asra Abakar, predikat sangat memuaskan. Putro Balkisa, lahir di Banda Aceh 31 Oktober 2002, anak dari Bapak Almarhum Irwan Syah dan Ibu Ida Wardani, predikat sangat memuaskan. R.A. Tariq Al-Harmauti, lahir di Banda Aceh 25 September 2002, anak dari Almarhum Bapak Zafiatullah dan Ibu Nurlina, sangat memuaskan. Risna Anissa Marzatillah, lahir di Banda Aceh 6 Maret 2003, anak dari Bapak Insinyur Kamaruzzaman dan Ibu Zarnisa Arabi, predikat istimewa. Sabili Iqbal Nunda, lahir di Banda Aceh 24 Juli 2003, anak dari Bapak Nurfian Nunda dan Ibu Marsini, predikat sangat memuaskan. Sarlina Kamara, lahir di Banda Aceh 24 Juli 2003, anak dari Bapak Kamaruzzaman dan Ibu Roslita, predikat sangat memuaskan.
Taskia Ayu Farsha, lahir di Sigri 4 Agustus 2003, anak dari Bapak M. Daud S. Hud dan Ibu Anggia Murni, predikat sangat memuaskan. Teguh Wahyudi, lahir di Aceh Besar 29 November 2003, anak dari Bapak Ridwan dan Ibu Safrina, predikat sangat memuaskan. Kelas 96, Wali Kelas Ibu Jun Isnania SAG dan Guru Pendamping Aida Fitri SPD. Al-Hafiz Akbar Ferdinanda, lahir di Medan 19 Januari 2003, anak dari Bapak Haji Superdi dan Ibu Hajah Hanifah, predikat sangat memuaskan. Arif Mulia Maulana, lahir di Lok Sumawe 9 Mei 2003, anak dari Bapak Jaruslim dan Ibu Tibu Pihartini, predikat sangat memuaskan. Bianca Ferti Feriona, lahir di Sabang 15 Desember 2003, anak dari Bapak Ferlis dan Ibu Yenti Otovianti, predikat istimewa. Cut Siti Zuhratun Nur, lahir di Banda Aceh 26 Juni 2003, anak dari Bapak T. Firman dan Ibu Desi Lisma, predikat istimewa. Jun Ulfia, lahir di Banda Aceh 11 November 2003, anak dari Bapak T. Arifin dan Ibu Cun Nur Hayati, predikat istimewa. Durar Umami, lahir di Banda Aceh 17 Juli 2003, anak dari Bapak Azhari dan Ibu Rosmilawati, predikat istimewa. Fiona Akla Saidina, lahir di Banda Aceh 11 Maret 2004, anak dari Bapak Bisriono dan Ibu Fitria Ervina, predikat sangat memuaskan. Gina Syakara, lahir di Banda Aceh 16 September 2003, anak dari Bapak Mukhtar dan Ibu Sri Rahayu, predikat sangat memuaskan. Irfan Abrar, lahir di Banda Aceh 12 Desember 2002, anak dari Bapak Syahruli dan Ibu Nur Malawati, predikat sangat memuaskan. Julia Dewi Anggraini, lahir di Banda Aceh 16 Juli 2003, anak dari Bapak M. Haski dan Ibu Deliana, predikat sangat memuaskan. M. Aidil Al-Faizi, lahir di Banda Aceh 23 November 2003, anak dari Bapak Muhsin Al-Karim dan Ibu Irafiana, predikat sangat memuaskan. M. Rizky Eldiansyah, lahir di Kutajane 24 Desember 2003, anak dari Bapak Didi Suherman dan Ibu Lelawati, predikat sangat memuaskan. M. Naufal Yusri, lahir di Banda Aceh 29 Juli 2003, anak dari Bapak Yusri dan Ibu Isriani, predikat sangat memuaskan. Maisun Fatina, lahir di Banda Aceh 5 Februari 2003, anak dari Bapak Mulyadi dan Ibu Rosa Adriani, predikat istimewa. Muhammad Hibatul Wafi, lahir di Melabuh 7 April 2004, anak dari Bapak Muhammad Al-Fatah dan Ibu Siti Khadijah, predikat sangat memuaskan. Muammar Rajuliansyah, lahir di Banda Aceh 13 Juli 2003, anak dari Bapak Eka Saputra dan Ibu Almarhumah Indrayani, predikat sangat memuaskan. Muhammad Hafiz Zalefi, lahir di Lok Sumawe 14 Agustus 2003, anak dari almarhum Bapak Azali Aziz dan Ibu Elvida, predikat sangat memuaskan. Muhammad Mukhlas, lahir di Banda Aceh 22 Juli 2003, anak dari almarhum Bapak Muksin M. Ali dan Ibu Nur Hayati, predikat sangat memuaskan. Nabila Putri Arsyad, lahir di Melabuh 3 November 2003, anak dari Bapak Dr. Radit Arsyad dan Ibu Dian Sinta, predikat istimewa.
Nadia Sawitri, lahir di Banda Aceh 29 September 2003, anak dari Bapak Adrian dan Ibu Masyita, predikat sangat memuaskan. Najwa Syifa, lahir di Biren 18 Juni 2003, anak dari Bapak Razi Sabri dan Ibu Nurlina Alimudin, predikat sangat memuaskan. Nasyifa, lahir di Loksmawe 12 Februari 2003, anak dari Bapak Nasanusi Abdul Wahab dan Ibu Irmawati, predikat sangat memuaskan. Naila Atina, lahir di Banda Aceh 1 Oktober 2003, anak dari Bapak Agusti Hayat dan Ibu Nanti Laila, predikat sangat memuaskan. Nurul Magfirah, lahir di Aceh Besar 15 Mei 2003, anak dari Bapak Jamaluddin Zaid dan Safrina, sangat memuaskan. Putri Balkis, Banda Aceh 27 Mei 2003, anak dari almarhum Bapak Lutfi SEAK dan Ibu Yuliana, predikat istimewa. Raffi Nusair, lahir di Banda Aceh 26 Agustus 2003, anak dari Bapak Azhari AMD dan Ibu Zahriana, predikat sangat memuaskan. Raffi Tri Anggraini, lahir di Banda Aceh 28 November 2002, anak dari Bapak Razali dan Ibu Radia, predikat sangat memuaskan. Rahmi, lahir di Banda Aceh 20 Januari 2003, anak dari Bapak Azhari dan Ibu Suryani, predikat sangat memuaskan. Razika Kausari, lahir di Banda Aceh 5 Juni 2003, anak dari Bapak Mukhtar Hasbalah dan Ibu Asmawita, predikat istimewa. Riza Habibi, lahir di Banda Aceh 15 April 2003, anak dari Bapak Marwan Agani dan Ibu Husniati, predikat sangat memuaskan. Sabirah Nuha, lahir di Banda Aceh 5 Februari 2004, anak dari almarhum Bapak Bukhari AR dan Ibu Erlinda, predikat istimewa. Sabrina Minda Aulia, lahir di Biren 25 Maret 2003, anak dari Bapak Sudarto dan Ibu Mila Wardina, predikat istimewa. Siska Ulandari, lahir di Aceh Selatan 30 Oktober 2003, anak dari almarhum Bapak Samsuardi dan Ibu Fatimah, predikat sangat memuaskan. TM Hafiz Syahid Sayyidina, lahir di Banda Aceh 28 Juli 2003, nama ayah Teguh Asrizal dan Ibu Syarifah Feradiana, predikat istimewa. Windy Iradika Saputri, lahir di Banda Aceh 11 Oktober 2003, anak dari Bapak Zainal Basri dan Ibu Juwita, predikat sangat memuaskan. Zimarul Rasyadi, lahir di Melabuh 24 Agustus 2003, anak dari Bapak Dr. Adas Marzuki dan Ibu Tut Khamisa, predikat sangat memuaskan. Kelas 97, wali kelas Ibu Hajah Dr. Randa Tarbiati, guru pendamping Khairul Nidar SPD. Askarani Maulida, lahir di Banda Aceh 13 Mei 2003, anak dari Bapak Profesor Dr. Faisal dan Ibu Yalina Rani Rembulan SH, predikat sangat memuaskan. Aras Fadel Isran, lahir di Banda Aceh 27 Februari 2004, anak dari Bapak Isran Rida dan Ibu Marlina, predikat istimewa. Aulia Ramadan, lahir di Banda Aceh 20 Oktober 2003, anak dari Bapak Irman Syam dan Ibu Yuli Sufridawati, predikat sangat memuaskan. Azka Mawaddah Tarisha, lahir di Banda Aceh 21 Mei 2003, anak dari Bapak Agus Sakti dan Ibu Layina Miska, predikat istimewa. Cud Anissa Nabila, lahir di Banda Aceh 19 Februari 2003, anak dari Bapak Yohar Nedi dan Ibu Esri Prasetyowati, predikat istimewa. Cud Anissa Natifah Adani, lahir di Bengkulu Utara 12 September 2003, anak dari Bapak Tengku Nur Fadli dan Ibu Indrayati, predikat sangat memuaskan.
Cucian Dina Rahmandani, lahir di Bandung 11 Agustus 2003, anak dari Bapak Pridani Akbar dan Ibu Jenny Krisnawati, predikat sangat memuaskan. Davi Gufran Yovandi, lahir di Banda Aceh 28 Desember 2002, anak dari Bapak Yandi Syaputra dan Ibu Eva Supriyana, predikat sangat memuaskan. Diva Salsabila, lahir di Banda Aceh 2 Januari 2004, anak dari Bapak Mukhtar Jafar dan Ibu Lili Jabiati, predikat sangat memuaskan. Dinda Salsabila, lahir di Banda Aceh 12 Januari 2003, anak dari Bapak Sukarti dan Ibu Nur Mutiawati, predikat sangat memuaskan. Farah Septianingsih, lahir di Banda Aceh 25 September 2003, anak dari Bapak Surip dan Ibu Siti Mariam, predikat sangat memuaskan. Faris Fatin Hajar, lahir di Penurun 20 Juni 2003, anak dari Bapak Ibnu Hajar dan Ibu Yuyun Ayudiani Sari, predikat sangat memuaskan. Haura Tahira, lahir di Banda Aceh 5 Agustus 2003, anak dari Bapak Hamdani dan Ibu Chung Heni Marlinda, predikat istimewa. Indira Putri Amanullah, lahir di Banda Aceh 4 Maret 2003, anak dari Bapak Muhammad Amanullah dan Ibu Jun Kusumawati, predikat sangat memuaskan. Jihan Syifa Ruzana, lahir di Banda Aceh 24 Juni 2003, anak dari Bapak Roni Kurniawan dan Ibu Zanaria, predikat sangat memuaskan. Kausar Muharia Muarsi, lahir di Banda Aceh, anak dari Bapak Muhammad Nakasa dan Ibu Syafrida, predikat sangat memuaskan. Muhammad Azhar, lahir di Gampang 29 Desember 2002, anak dari Bapak Adnan Had Amin dan Ibu Halimah, predikat sangat memuaskan. Torik Ar-Rayyan, lahir di Melabur 11 Desember 2003, anak dari Bapak Mahyudin dan Ibu Sylvia Nurdin, predikat sangat memuaskan. Muhammad Naif Afid, lahir di Banda Aceh 30 Januari 2004, anak dari Bapak Ismail Saleh dan Ibu Salimah, predikat sangat memuaskan. Muhammad Rian Hakim, lahir di Loksmawe Desember 2002, anak dari Bapak Nasrullah Muhammad dan Ibu Nilawati, predikat sangat memuaskan. Muhammad Haikal, lahir di Banda Aceh 9 Maret 2003, anak dari Bapak Syafrizal Faisal dan Ibu Aina Firmi, predikat sangat memuaskan. Mulia Rahmatillah, lahir di Banda Aceh 10 Juni 2003, anak dari Bapak Junaidi dan Ibu Dr. Randa Madiana, predikat sangat memuaskan. Naufal Ramadan, lahir di Banda Aceh 8 November 2003, anak dari Bapak Nasrullah dan Ibu Lindawati, predikat sangat memuaskan. Alif Zulfikar, lahir di Jakarta 21 Februari 2003, anak dari Bapak Zulfikar dan Ibu Kurnia Widianingsi, predikat istimewa. Nuratul Islami, lahir di Aceh Besar 23 Februari 2003, anak dari Bapak Amir dan Ibu Rosnida, predikat istimewa. Orisa Amanda, lahir di Melabung 1 Juli 2003, anak dari Bapak Mustafa Kamal dan Ibu Yuliana, predikat istimewa. Putri Maulidia Samara Tasmara, lahir di Banda Aceh 13 Mei 2003, anak dari Bapak Asnawi Yahya dan Ibu Jauhari AMD, predikat sangat memuaskan. Putri Salsabila, lahir di Lamdayal 28 Juni 2003, anak dari Bapak Hasan Basri dan Ibu Rosmala, predikat sangat memuaskan. Rifa Putri Fajarna, lahir di Banda Aceh 21 Juli 2004, anak dari Bapak Bukhari dan Ibu Darmawati, predikat istimewa. Rijalul Akhiru, lahir di Banda Aceh 19 Juli 2003, anak dari Bapak Usman dan Ibu Wardiah Gani, predikat sangat memuaskan. Sabrina Humaira, lahir di Sabang 11 Maret 2003, anak dari Bapak Syarifuddin dan Ibu Rita Jahidi Tanjung, predikat istimewa. Syarifah Naila Fitri, lahir di Sleman 22 November 2003, anak dari Bapak Syukri Abdullah dan Ibu Vera Veronica, predikat istimewa. Syifani Andira, lahir di Bandar Lampung 1 Oktober 2003, anak dari Bapak Rizwan dan Ibu Nuzulandara, predikat sangat memuaskan. Zahratul Idami, lahir di Banda Aceh 7 Agustus 2003, anak dari Bapak Syukri dan Ibu Oli Dayanti, predikat sangat memuaskan. Zahratul Jannah, lahir di Melabung 5 Agustus 2003, anak dari Bapak Zulkarnaini dan Ibu Fitria Lena, predikat sangat memuaskan. Ziaul Ihsan, lahir di Banda Aceh 13 November 2002, anak dari Bapak Almarhum Arfian dan Ibu Mursyidah, predikat istimewa. Rizky Aulia, lahir di Banda Aceh 27 Januari 2003, anak dari Bapak Zulfatli dan Ibu Danlina, predikat sangat memuaskan.
Herni Julita SAG, guru pendamping, Rizky Aida Fitri SPD. Afdalul Aulia, lahir di Aceh Besar 16 Februari 2003, anak dari Bapak Muhammad dan Ibu Jubaida, predikat sangat memuaskan. Amar Kurtubi, lahir di Lok Semawe 23 Januari 2004, anak dari Bapak Haji Nurdin dan Ibu Hajah Nana Nurliana, predikat sangat memuaskan. Atifa, lahir di Banda Aceh 6 Juni 2003, anak dari Bapak Hanreli Winata dan Ibu Yusra, predikat istimewa. Aura Makfirah Marpau, lahir di Kuala Simpang 23 Juni 2003, anak dari Bapak Hanif Bahri Marpau dan Ibu Hanisa, predikat sangat memuaskan. Azahra Hani Syafitri Nasution, lahir di Medan 25 November 2003, anak dari Bapak Johan Fahmi Nasution dan Ibu Reni Setiawati, predikat sangat memuaskan. Cut Hairi Imilda, lahir di Sikabu 22 Juli 2003, anak dari Bapak Teman Sotiget dan Ibu Novarita, predikat sangat memuaskan. Cut Maisara, lahir di Banda Aceh 25 Oktober 2003, anak dari Bapak Yuliati Muiz dan Ibu Cut Sri Murhani, predikat sangat memuaskan. Denny Mascuri, lahir di Banda Aceh 25 Desember 2003, anak dari almarhum M. Jamil dan Ibu Yusnawati, predikat sangat memuaskan. Jerry Febrianda, lahir di Banda Aceh 16 Februari 2003, anak dari Bapak Zulkarnain dan Ibu almarhum Abida, predikat sangat memuaskan. Dinar Fawas, lahir di Banda Aceh 18 Februari 2003, anak dari Bapak Munadi M. Adam SP dan Ibu Nina Dewi Anggraini, predikat istimewa. Dini Kamila, lahir di Banda Aceh 4 April 2003, anak dari Bapak M. Jamal dan Ibu Watia, predikat sangat memuaskan. Fatia Najla Jasmine, lahir di Banda Aceh 26 Mei 2003, anak dari Bapak Muhammad dan Ibu Yusnia, predikat sangat memuaskan. Firza Asmi, lahir di Aceh Besar 7 Mei 2003, anak dari Bapak Rusli dan Ibu Faiza, predikat istimewa. Imam Maulizan, lahir di Banda Aceh 24 Juni 2003, anak dari Bapak Mahyedin dan Ibu Basyaria, predikat sangat memuaskan. Emri Jahalul Anfasa, lahir di Banda Aceh 7 Agustus 2003, anak dari Bapak almarhum Kamarudin dan Ibu Laili Fajri, predikat sangat memuaskan. Maulana Abdul Khalif, lahir di Banda Aceh 22 April 2003, anak dari Bapak Zulkifli Muhammad Ali dan Ibu Eka Agustina, predikat sangat memuaskan. Muhajir, lahir di Banda Aceh 22 Juni 2003, anak dari Bapak Syukri Ibrahim dan Ibu Nur Laili, predikat sangat memuaskan. Muhammad Zikra Hasibuan, lahir di Banda Aceh 9 Agustus 2003, anak dari Bapak Taufik Hasibuan dan Ibu Nur Laiza, predikat sangat memuaskan. Muhammad Ikram, lahir di Banda Aceh 19 September 2002, anak dari Bapak Saifuddin Abdullah dan Ibu Aidah Yusuf, predikat istimewa. Muhammad Syawal, lahir di Aceh Besar 28 Desember 2002, anak dari Bapak Muhammad Nasir dan Ibu Rusmiati, predikat sangat memuaskan. Nailul Syifa, lahir di Banda Aceh 30 Mei 2003, anak dari Bapak Saiful Bahri dan Ibu Nurul Sandriani, predikat sangat memuaskan. Nisa Taskia, lahir di Banda Aceh 21 Desember 2003, anak dari Bapak Mawati dan Ibu Nurul Fauzani, predikat istimewa. Noval Farezi, lahir di Kutacane 22 September 2003, anak dari Bapak Akmal dan Ibu Weliza, predikat sangat memuaskan. Putri Kalisa, lahir di Banda Aceh 22 Oktober 2003, anak dari Bapak M. Zafar dan Ibu Marlinda, predikat sangat memuaskan. Kanita Rizki Zunia, lahir di Banda Aceh 10 September 2003, anak dari Bapak Haspul dan Ibu Roskia Hafni, predikat istimewa.
Raisa Almadea Irham, lahir di Banda Aceh 6 Agustus 2003, anak dari Bapak Irham M. Amin dan Ibu Cutmala Dewi, predikat istimewa. Rajul Hakim, lahir di Banda Aceh 10 Januari 2003, anak dari Bapak Bukhari dan Ibu Haulia, predikat sangat memuaskan. Rosa Ayunanda, lahir di Banda Aceh 4 Desember 2003, anak dari Bapak Samsul Anwar dan Ibu Neng Rosika, predikat istimewa. Sela Intania Safitri, lahir di Aceh Besar 18 Agustus 2003, anak dari almarhum Kiswan dan Ibu Herlinda, predikat istimewa. Siti Indana Aulia Rusli, lahir di Banda Aceh 2 Juni 2003, anak dari Bapak Rusli Hakim dan Ibu Sauda M. Daud, predikat istimewa. Syaula Rahmadina, lahir di Banda Aceh 27 Oktober 2003, anak dari Bapak Effendi dan Ibu Nina Haslinda, predikat istimewa. Tasya Nadira, lahir di Banda Aceh 15 November 2002, anak dari Bapak Khaidir dan Ibu Arzuna, predikat sangat memuaskan. Tasya Salsabila, lahir di Banda Aceh 15 Januari 2004, anak dari Bapak almarhum Mas Nur Hidayat dan Ibu Rahmalia, predikat sangat memuaskan. Wilda Miska Raihani, lahir di Banda Aceh 12 Januari 2004, anak dari Bapak Asmulyadi dan Ibu Wardiana, predikat sangat memuaskan. Yatasha Kurata Ayuni, lahir di Banda Aceh 16 September 2003, anak dari Bapak Marsoni dan Ibu almarhum Rohani, predikat sangat memuaskan. Yuni Saratul Iza, lahir di Banda Aceh 16 Juni 2003, anak dari Bapak Kumangan dan Ibu Ainon Mardia, predikat istimewa. Wali kelas Dr. Anda Herawati, guru pendamping Mardiana SPD. Afdal Zikri Lubis, lahir di Banda Aceh 11 Agustus 2003, anak dari Bapak Rahmadani Lubis dan Rahmayani, predikat sangat memuaskan. Askar Muda, lahir di Bugu 12 Juni 2003, anak dari Bapak Muklis Basyah dan Ibu Lisiana M. Junet, predikat sangat memuaskan. Balkis Cintia Karbela, lahir di Banda Aceh 27 September 2003, anak dari Bapak Odin Karbela dan Ibu Lasmi, predikat sangat memuaskan. Darin Zalfa Alia, lahir di Banda Aceh 11 Juli 2003, anak dari Bapak Junaidi Yusuf dan Ibu Nita Adlina, predikat sangat memuaskan. Dina Kamila, lahir di Banda Aceh 5 April 2003, anak dari Bapak M. Jamal Johan dan Ibu Wardia, predikat sangat memuaskan. Eka Fitri Novianti, lahir di Banda Aceh 27 November 2003, anak dari Bapak Sugiantoro dan Ibu Herlina Yasmanida, predikat sangat memuaskan. Faiz Ahasi, lahir di Banda Aceh tahun 2003, anak dari Bapak Farul Razi dan Ibu Asrinawati, predikat istimewa. Farisa Ajasra, lahir di Banda Aceh 16 Januari 2003, anak dari Bapak Kamaruzaman dan Ibu Melia Nova, predikat sangat memuaskan. Fiata Aridla, lahir di Banda Aceh 27 Agustus 2003, anak dari Bapak Aris Humaini dan Ibu Sari Sundari, predikat istimewa. Intan Puspita Sawi, lahir di Banda Aceh 6 Agustus 2003, anak dari Bapak Zuhdin dan Ita Rahmawati, predikat istimewa. Kashifa Rizka, lahir di Banda Aceh 14 Juli 2003, anak dari Bapak Ridwan dan Ibu Asnawiyah, predikat sangat memuaskan. Kairuzan Akil, lahir di Banda Aceh 2 Juli 2003, anak dari Bapak Mardani dan Ibu Ti Aisyah, predikat sangat memuaskan. Khalil Akbar Maulaya, lahir di Banda Aceh 7 Juni 2003, anak dari Bapak Usman Ismail dan Ibu Rizariani, predikat
memuaskan. Liza Ramayanti, lahir di Binehblang 23 Maret 2003, anak dari Bapak Amiruddin Syah dan Ibu Susanti, predikat sangat memuaskan. Mahathir Muhammad, lahir di Banda Aceh 1 November 2002, anak dari Bapak Muhammad Rani dan Ibu Cut Ainul Fauzia, predikat sangat memuaskan. Maurifal Syauki Albana, lahir di Banda Aceh 26 Mei 2003, anak dari Bapak Syukri dan Ibu Sri Wahyuni, predikat sangat memuaskan. Muhammad Arif Al-Kausar, lahir di Banda Aceh 20 November 2002, anak dari Bapak Junaidi dan Ibu Femilia, predikat sangat memuaskan. Muhammad Furkan Prawira, lahir di Banda Aceh 13 Maret 2003, anak dari Bapak Weri dan Ibu Rahmi Kurniawati, predikat sangat memuaskan. Minifa Askia, lahir di Banda Aceh 25 Februari 2004, anak dari Bapak almarhum Ilham Saputra dan Ibu Kamila Azhari, predikat sangat memuaskan. Putri Ufaira, lahir di Banda Aceh 3 Juni 2003, anak dari Bapak Iskandar Muiz dan Ibu Cut Azza Salbia, predikat sangat memuaskan. Putro Alifah, lahir di Banda Aceh 19 Juni 2003, anak dari Bapak M. Hidayat dan Ibu Rita Mutiana Fonna, predikat sangat memuaskan. Rahma, lahir di Banda Aceh 20 Januari 2003, anak dari Bapak Azhari dan Ibu Suryani, predikat sangat memuaskan. Raji Fadal Rianto, lahir di Banda Aceh tanggal 28 Juni 2003, anak dari Bapak Bambang dan Ibu Cut Rita Mutia, predikat sangat memuaskan. Rizky Yuda Saputra, lahir di Padang 22 Februari 2003, anak dari Bapak Samsuar dan Ibu Zuriati, predikat sangat memuaskan. Said Fadil Syasra, lahir di Melago 4 Februari 2003, anak dari Bapak Said Hambali dan Ibu Siti Ramla, predikat sangat memuaskan. Syakira Naresya Ali, lahir di Ciamis 11 Januari 2003, anak dari Bapak Hanis Hasan dan Ibu Yuyun Yuniar, predikat sangat memuaskan. Salaisa Alia, Banda Aceh, lahir di Banda Aceh 2 Desember 2003, anak dari Bapak Dede Rizwandi dan Ibu Henisari, predikat sangat memuaskan. Sarla Olivia Syakina, lahir di Banda Aceh 4 September 2003, anak dari Bapak Indra Gunawan dan Ibu Nurjana, predikat istimewa. Siti Minira, lahir di Banda Aceh 19 September 2003, anak dari Bapak Muhyiddin Saman dan Ibu Husniat, predikat sangat memuaskan. Stella Merah Mutia, lahir di Denpasar 30 Oktober 2003, anak dari Bapak Amiruddin Cutha dan Ibu Hartati Ladia, predikat sangat memuaskan. Syaja Maziatul Azra, lahir di Banda Aceh 29 September 2003, anak dari Bapak Muhammad Zardi dan Ibu Yusraini, predikat sangat memuaskan. Teguh Fauzul Kamal, lahir di Banda Aceh 7 April 2003, anak dari Bapak Muhammad Nur Daud dan Ibu Cut Badria, predikat sangat memuaskan. Wina Waida Misilva, lahir di Banda Aceh 2 Januari 2004, anak dari Bapak Nasrizat dan Ibu Wisnawati, predikat sangat memuaskan. Wirda Marjana, lahir di Banda Aceh 30 Desember 2003, anak dari Bapak Sahawi dan Ibu Ita Mulina, predikat sangat memuaskan. Yazid, lahir di Sigli 27 Desember 2002, anak dari Bapak Afifullah dan Ibu Nurmalia, predikat sangat memuaskan. Pegang aja. Ganti pergi sini.
9-10. Wali kelas Dr. Andes Abdullah Sani, guru pendamping Muhammad Ihsan, SPDI. Cut Fatinah Putri Istiqamah, lahir di Banda Aceh 21 Maret 2003, anak dari Bapak T. Didi Rahmat Syah dan Ibu Yuliani Aisyah, predikat istimewa. Gina Sonia, lahir di Banda Aceh 4 Mei 2003, anak dari Bapak Abdullah Ibrahim dan Ibu Maimunah, predikat sangat memuaskan. Hafiza Helmika, lahir di Banda Aceh 26 Mei 2003, anak dari Bapak Suhelmi Hussein dan Ibu Rifka, predikat sangat memuaskan. Hani Raida Suraya, lahir di Purworejo 18 Oktober 2003, anak dari Burhanuddin dan Ibu Nila Rosita, predikat sangat memuaskan. Iqbal Ramadana, lahir di Banda Aceh 19 November 2003, anak dari Bapak Tarmizi dan Ibu Sri Wardawi, predikat sangat memuaskan. Ikram Muzaki, lahir di Banda Aceh 19 Oktober 2003, anak dari Bapak Bustami Abu Bakar dan Ibu Malahayati, predikat sangat memuaskan. Intan Azura Fartubi, lahir di Kutalang 21 Oktober 2003, anak dari Bapak Fadli dan Ibu Nur Habibah, predikat istimewa. Khalid Oktana, lahir di Banda Aceh 16 Oktober 2003, anak dari Bapak M. Taufik Hidayat dan Ibu Adlina, predikat sangat memuaskan. Lutfia Balkis, lahir di Biru Taman 1 Oktober 2003, anak dari Bapak Saifuddin Samsul Bahri dan Ibu Hairani, predikat sangat memuaskan. Muhammad Aprial Ammar, lahir di Banda Aceh 3 April 2003, anak dari Bapak Bahrum Syah dan Ibu Rosdinawati, predikat sangat memuaskan. Emi Yasir Rizki, lahir di Banda Aceh 19 Oktober 2003, anak dari Bapak Fahrizal dan Ibu Irmawati, predikat sangat memuaskan. M. Iqbal Farabi, lahir di Banda Aceh 20 Juli 2003, anak dari Bapak Andri dan Ibu Neni Desti, predikat sangat memuaskan. Muhammad Farid Al-Hafiz, lahir di Banda Aceh 18 April 2003, anak dari Bapak Fauzan Rida dan Ibu Ayuni Dewi, predikat istimewa. Muhammad Hidayat Akbar, lahir di Banda Aceh 20 Juli 2003, anak dari Bapak Sulfatli dan Ibu Nurul Aini, predikat sangat memuaskan. Muhammad Reza Saida, lahir di Banda Aceh 4 Oktober 2003, anak dari Bapak Samsul Bahri dan Ibu Idayati, predikat sangat memuaskan. Nadia Balkis, lahir di Aceh Besar 7 Maret 2003, anak dari almarhum Bapak M. Nasir dan Ibu Marliani, predikat sangat memuaskan. Nailul Autar, lahir di Banda Aceh 30 Oktober 2003, anak dari Bapak Indra Gunawan dan Ibu Nurul Baiti, predikat sangat memuaskan. Nafdian, lahir di Banda Aceh 22 April 2003, anak dari Bapak Mahmud Zubir dan Ibu Anissa, predikat istimewa. Nyak Syafika Rai, lahir di Birun 9 April 2004, anak dari Bapak Ramlan Nimba dan Ibu Yoliana, predikat sangat memuaskan. Rafif Abrar, lahir di Banda Aceh 5 September 2003, anak dari Bapak Bukhari dan Ibu Rismawati, predikat sangat memuaskan. Raihan Najla Balkis, lahir di Banda Aceh 27 Agustus 2003, anak dari Bapak Nasrul dan Ibu Raflianda, predikat istimewa. Raudatul Jannah, lahir di Turam 24 Agustus 2003, anak dari Bapak Sunaidi Usman dan Ibu Mahyuni, predikat istimewa. Raudatul Askia, lahir di Banda Aceh 7 April 2003, anak dari Bapak Junaidi dan Ibu Nur Fitriana, predikat sangat memuaskan. Risaldo, lahir di Jakarta 13 Mei 2003, anak dari Bapak Ansari dan Ibu Supriyati, predikat sangat memuaskan. Rifanda Ridiansyah, lahir di Pelangkire 20 Agustus 2003, anak dari Bapak Marzuki dan Ibu Maruyandawati, predikat sangat memuaskan. Salsa Ferfi Nabila, lahir di Banda Aceh 14 April 2003, anak dari Bapak Ferizal dan Ibu Evi Yulianti, predikat sangat memuaskan. Sania Latifah, lahir di Tempin Batas 11 November 2003, anak dari Bapak Adlan Anwar dan Ibu Nurul Fajri, predikat sangat memuaskan. Siti Nurahmasita, lahir di Aceh Besar 18 November 2003, anak dari Bapak Sulaiman Amin dan Ibu Nurul Fajri, predikat istimewa. Siti Salwa Mahira, lahir di Banda Aceh 2 Juli 2003, anak dari Bapak Muhammad Yudanis dan Ibu Busmawati, predikat sangat memuaskan. Siti Sarah, lahir di Banda Aceh 17 Februari 2003, anak dari Bapak Fadli dan Ibu Darmawati, predikat sangat memuaskan.
Sofia, lahir di Banda Aceh 23 Januari 2004, anak dari Bapak Khairuddin dan Ibu Ermawati, predikat sangat memuaskan. T. Samsudin Al-Amir, lahir di Banda Aceh 21 April 2003, anak dari Bapak T. Amiruddin dan Ibu Nurlis, predikat sangat memuaskan. Tarisa Humaira Darwin, lahir di Banda Aceh 30 Oktober 2003, anak dari Bapak Darwin Syah Bakri dan Ibu Titin Sumarni, predikat istimewa. Tasya Putri Wines, lahir di Melaboh 1 Juni 2003, anak dari Bapak Asnawi dan Ibu Nur Ekasari, predikat sangat memuaskan. Uswatun Husna, Banda Aceh 14 April 2003, anak dari Bapak Sirajuddin dan Ibu Asmanian, predikat sangat memuaskan. Zulfayana Amalia, lahir di Banda Aceh 9 April 2003, anak dari Bapak Muhammad Nas dan Ibu Mafia, predikat sangat memuaskan. Kelas 9-11, Wali kelas Dr. Randa Restu Rahmi, Guru pendamping Rina Adliana, SPDI. Ahmad Firas Amini, lahir di Banda Aceh 4 Juni 2003, anak dari Bapak Fahlan Amini dan Ibu Hilwiyati, predikat sangat memuaskan. Amira Lutfia Zulfakar, lahir di Banda Aceh 27 Agustus 2003, anak dari Bapak Zulfakar dan Ibu Yusrawati, predikat sangat memuaskan. Anissa Intan Najwa, lahir di Banda Aceh 10 Desember 2003, anak dari Bapak Razali dan Ibu Endang Wardayani, predikat sangat memuaskan. Arza Gili Yusuf, lahir di Banda Aceh 10 September 2003, anak dari Bapak Muhammad Yusuf dan Ibu Intan Cahyani Rahman, predikat sangat memuaskan. Aura Adila, lahir di Aceh Besar 13 Oktober 2003, anak dari almarhum Bapak Alfikar dan Ibu Syaumiati, predikat istimewa. Ayla Alifa Syahrul, lahir di Banda Aceh 24 November 2003, anak dari Bapak Syahrul dan Ibu Syarifah Ayudiana, predikat istimewa. Cut Naura Ataya, lahir di Banda Aceh 14 September 2003, anak dari almarhum Bapak T. Yazid Bustami dan Ibu Cut Hamidah, predikat istimewa. Cut Siti Azola Syifa, Banda Aceh 24 Januari 2003, anak dari Bapak Teguh Mursali dan Ibu Cut Ernawati, predikat sangat memuaskan. Fatanya Jasmine Mohichan, lahir di Lok Sumawe 25 Mei 2003, anak dari Bapak Muhammad Ihsan dan Ibu Fahri Nisa, predikat sangat memuaskan. Fitrah M. Kausar, lahir di Banda Aceh 23 November 2003, anak dari Bapak Akmal Aminuddin dan Ibu Rosti Maidan, predikat sangat memuaskan. Haris Dijani Zikrullah, lahir di Binjai 9 Agustus 2003, anak dari Bapak Teguh Husni dan Ibu Desi Khadijah, predikat sangat memuaskan. Ilman Rafif Danuli, lahir di Banda Aceh 14 September 2003, anak dari Bapak Hamdan Saleh dan Ibu Maulizan, predikat sangat memuaskan. Khaira Naufal, lahir di Banda Aceh 20 Desember 2002, anak dari Bapak Muslim Idris dan Ibu Nursiah, predikat sangat memuaskan. Khairina Nina Maharani, lahir di Lok Sumawe 25 Januari 2004, anak dari Bapak Amwal Idris dan Ibu Rasmita, predikat sangat memuaskan. Khairun Nisa Muharrami, lahir di Aceh Besar 2 Maret 2003, anak dari Bapak Fahrudin dan Ibu Idawati, predikat istimewa. Muhammad Ariza Fahrashi, lahir di Banda Aceh 23 Juni 2003, anak dari Bapak Safrizal dan Ibu Anita, predikat sangat memuaskan. M. Arsyadi Maulana, lahir di Banda Aceh 21 Februari 2003, anak dari Bapak M. Taufik Al-Musawar dan Ibu Belia, predikat sangat memuaskan. Masna Arifah, lahir di Banda Aceh 16 November 2002, anak dari Bapak Hanafiah dan almarhumah Ibu Fitria, predikat sangat memuaskan.
Maisara, lahir di Banda Aceh 18 Oktober 2004, anak dari Bapak Astar Jalani dan Ibu Lisnur, predikat sangat memuaskan. Melda Fitria, lahir di Banda Aceh 6 Desember 2002, anak dari Bapak Mahmud dan Ibu Murni, predikat sangat memuaskan. Muhammad Asidki, lahir di Banda Aceh 11 September 2003, anak dari almarhum Bapak Sulaiman dan Ibu Nur Rahman, predikat sangat memuaskan. Muhammad Fadel Angga Syahputra, lahir di Tapak Tuan 20 September 2002, anak dari almarhum Bapak Haji Anwar dan Ibu Hajah Eva Loviana, predikat sangat memuaskan. Mulia Fatani, lahir di Banda Aceh 16 April 2003, anak dari Bapak Haji Royani dan almarhumah Ibu Yulia Hamdani, predikat istimewa. Nadia Rizka, lahir di Banda Aceh 29 April 2003, anak dari Bapak Syakya Said dan Ibu Murniati, predikat sangat memuaskan. Nakia Mukarramah, lahir di Banda Aceh 6 Februari 2003, anak dari Bapak Zaini Ali dan Ibu Armanusah, predikat sangat memuaskan. Nisa Amini, lahir di Banda Aceh 30 Mei 2003, anak dari Bapak Said Juli dan Ibu Erita, predikat sangat memuaskan. Nisa Fatina, lahir di Banda Aceh 29 Agustus 2003, anak dari Bapak Muslim dan Ibu Afrida, predikat sangat memuaskan. Nurayan Azhar, lahir di Banda Aceh 1 Juli 2003, anak dari Bapak M. Azhar Zulkarnaini dan Ibu Devi Apriana Harun, predikat istimewa. Rahma Safira, lahir di Banda Aceh 5 Desember 2003, anak dari almarhum Bapak Ahmad Abdullah dan Ibu Rohana, predikat sangat memuaskan. Ryan Rizky Yantama, lahir di Banda Aceh 20 Agustus 2003, anak dari Bapak Nadarudin dan Ibu Wardah, predikat sangat memuaskan. Rizalul Ikram, lahir di Lok Sumawe 27 Oktober 2002, anak dari Bapak Baihaqi dan Ibu Zakia, predikat sangat memuaskan. Salsa Bila, lahir di Banda Aceh 24 Juni 2003, anak dari Bapak Mamdanillah dan Ibu Nur Dahri, predikat sangat memuaskan. Siti Nurhaliza, lahir di Banda Aceh 22 Oktober 2003, anak dari Bapak M. Saleh dan Ibu Nora Harmela, predikat sangat memuaskan. TM Haris Gifari, lahir di Banda Aceh 26 Juni 2003, anak dari Bapak TM Ali Bahar dan Ibu Agustiawati, predikat istimewa. Tengku Reca Maulana Sadra, lahir di Melabuh 21 Juli 2003, anak dari Bapak Nur Halis dan Ibu Reni Yunian, predikat sangat memuaskan. Zuhra Fajria Rizka, lahir di Banda Aceh 4 Februari 2003, anak dari Bapak Zulfikar dan Ibu Rusida, predikat sangat memuaskan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana wa dammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Ya Allah, pada hari ini kami keluarga besar MSN Model Banda Aceh berkumpul bersama dalam acara pelepasan abang-abang dan kakak-kakak kelas kami, siswa kelas 9 tahun ajaran 2017-2018. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap berkah dan ridha-Mu agar selalu menyertai kami. Ya Allah, perpisahan yang kami alami ini merupakan awal kehidupan. Maka berikanlah kesuksesan kami untuk langkah kami berikutnya, ya Allah. Ya Allah, berikanlah cinta dan kasih-Mu, berikanlah rahmat dan sayang kepada kami. Ya Allah, jadikanlah orang tua dan guru-guru kami sebagai orang yang ikhlas dalam mendidik dan membimbing kami. Jadikanlah kami siswa-siswi MSN Model menjadi mutiara-mutiara tasbih pengabdian kami kepadamu. Jadikanlah usaha-usaha yang orang tua dan guru-guru kami lakukan menjadi amal jariah untuk mereka menuju ke jalan-Mu. Ya Allah, jika memang perpisahan ini merupakan suatu keharusan, maka kuatkan dan tambahkanlah kami. Jadikanlah perpisahan ini sebagai suatu pembelajaran kedewasaan, bukan sebagai suatu pembebasan. Dekatkanlah hati kami yang ada di ruangan ini satu sama lain. Jadikanlah acara perpisahan ini sebagai awal persaudaraan bagi kami di hari mendatang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah akhir dari acara wisuda dan perpisahan siswa kelas 9 MPSN 1 Banda Aceh tahun 2018. Terima kasih kepada kakak-kakak dan abang-abang yang telah mengajarkan kami arti persaudaraan yang sesungguhnya. Selamat menempuh pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Semoga sukses selalu menyertai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian